Bab 211 Sutra Pedang Hunyuan. Wajah Kaun Sura menjadi pucat. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya tidak akan bunuh diri. Saya telah memutuskan untuk melepaskan tugas ini. Ayo segera kembali ke Provinsi Yuyun dan beritahu Tuan Pei Feng tentang Chen Feiyu sehingga dia bisa melakukannya lebih awal. Bersiaplah. Yan Yuqing mengangguk, tiba-tiba menghela nafas, dan berkata, dengan Chen Feiyu yang bertanggung jawab atas Provinsi Changlin, saya punya firasat bahwa dunia bawah tanah kita di Provinsi Yuyun harus menghentikan rencana kita untuk memasuki Provinsi Changlin. Earl of Dark Knight tetap diam, wajahnya pucat. Pada saat ini, Chen Feiyu tidak tahu bahwa ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan, mencoba membunuhnya. Sekarang dia sedang duduk di dalam mobil, memejamkan mata dan mengatur napas, menuju Bei Villa. Saat mengemudi, Cilian diam-diam menatap Chen Feiyu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apakah Anda benar-benar akan membiarkan Cheng Zong dan yang lainnya pergi begitu saja? Apalagi? Chen Feiyu membuka matanya dan tersenyum, dalam analisis terakhir, mereka hanyalah sekelompok orang miskin. Meskipun mereka biasanya memamerkan kekuatan mereka, di depan saya dan Qiu Jianxing, tidak, bahkan di depan saya Tu Yanbai, mereka harus memohon belas kasihan. Tidak peduli bagaimana mereka membunuh, tidak ada bedanya bagiku jika aku tidak membunuh mereka. Cilian tersenyum dan berkata, saya tahu bahwa di mata majikan, mereka semua adalah semut. Selama majikan mau, dia bisa menghancurkan mereka sampai mati kapan saja. Chen Feiyu tertawa terbahak-bahak dan tidak memberikan komentar, yang dianggap sebagai persetujuan. Tuanku sudah menjadi master di usia muda. Bahkan Qiu Jianxing, yang sudah terkenal sejak lama, mati di tangannya. Mungkin, dengan mengikuti tuanku, aku akan terus melihat keajaiban satu demi satu. Pikir Lian dalam hatinya. Chen Feiyu sedang duduk di kursi penumpang, memikirkan tentang pertarungan dengan Qiu Jianxing, tapi diam-diam menggelengkan kepalanya. Qiu Jianxing hanyalah seorang master, dan dia sudah dapat menyusahkan saya. Namun, di atas para master, ada master legendaris dan master bawaan. Meskipun hanya ada sedikit master legendaris di dunia, master bawaan hanyalah eksistensi legendaris, tapi siapa dapat dikatakan bahwa kita tidak akan bertemu orang-orang sekuat itu di masa depan. Tampaknya hal yang paling penting adalah memanfaatkan waktu untuk menerobos dalam kultivasi. Setelah kembali ke villa, Chen Feiyu kembali ke kamarnya dan mengeluarkan buku surgawi tanpa kata, yang dia beli di pelelangan terakhir kali. Buku surgawi tanpa kata masih memancarkan niat pedang yang besar. Selama pertarungannya dengan Qiu Jianxing hari ini, dia memiliki kesadaran yang samar-samar bahwa niat pedang yang terpancar dari buku surgawi tanpa kata terlalu besar, dan mungkin memerlukan sejumlah besar energi sejati untuk dicurahkan ke dalamnya sebelum dia dapat menemukan artinya. Dari buku surgawi tanpa kata, yang misterius, tetapi pada saat itu saya hanya berada di puncak kekuatan saya di tahap akhir Tongyu. Sederhananya, dibandingkan dengan orang-orang kuat yang sebenarnya, itu tidak cukup. Sekarang saya telah membuat terobosan, tingkat kultivasi saya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika buku tanpa kata benar-benar memerlukan infus Zenki untuk membacanya, mungkin saya telah memenuhi persyaratannya. Chen Feiyu menjadi tenang dan perlahan menuangkan energinya ke dalam buku surga tanpa kata. Saat berikutnya, seperti situasi sebelumnya, segera setelah energi sejati saya dituangkan ke dalam buku, itu seperti sapi lumpur memasuki laut, dan tidak ada gerakan sama sekali. Saya tidak percaya. Saya benar-benar tidak dapat membantu Anda. Chen Feiyu mengertakkan giginya, dan energi sebenarnya di tubuhnya mulai melonjak dengan gila. Bahkan cahaya jernih dengan substansi muncul di tangannya. Namun, segera saat Qing Guang bersentuhan dengan buku surga tanpa kata, dia langsung tersedot hingga bersih. Tidak cukup, masih belum cukup, lanjutkan. Chen Feiyu mengerutkan kening dan terus menuangkan energi aslinya ke dalamnya. Tiba-tiba, kekuatan hisap yang kuat datang dari buku tanpa kata, lagi, yang dengan panik melahap energi sebenarnya di tubuhnya. Wajah Chen Feiyu sedikit berubah. Jika dia terus seperti ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia mungkin telah tersedot ke dalam seseorang bahkan sebelum dia menemukan rahasia, buku tanpa kata. Namun, dia tidak mau menyerah seperti ini. Tidak peduli apa, ayo lakukan tindakan putus asa. Chen Feiyu mengertakkan giginya, dan energi sebenarnya di tubuhnya dituangkan ke dalamnya dengan gila-gilaan, dan cahaya jernih di tangannya menjadi semakin kuat. Secara bertahap, saat buku tanpa kata melahap energi sebenarnya dengan gila-gilaan, kecepatan penyerapannya juga melambat. Chen Feiyu sangat gembira dan memutuskan untuk memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya. Kecepatan energi sejatinya yang dicurahkan ke dalam dirinya menjadi semakin gila. Tiba-tiba, buku tanpa kata meledak dengan cahaya terang dan berwarna-warni, memenuhi seluruh kamar tidur. Ada suara ledakan di benak Chen Feiyu, dan kata-kata misterius dan sederhana yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis muncul di benaknya.
Cahaya keemasan bersinar terang, memancarkan niat pedang yang luas dan tak terbatas, seolah memenuhi dunia antara langit dan bumi. Ini, apa ini? Chen Feiyu terkejut dan dengan cepat membenamkan dirinya dalam pikirannya untuk menonton. Dia melihat 4 karakter besar berwarna emas langsung terlihat. Sutra Pedang Hunyuan. Bab 212. Apakah Chen Feiyu terluka? Ini sebenarnya kendo klasik. Chen Feiyu bersemangat dan segera melanjutkan membaca. Pedang adalah senjata tajam dalam keanggunan. Bentuknya tegak, ujungnya lembut namun tajam, dan udaranya lembut. Semangatnya dapat menembus ruh dan energi mistik dapat menembus ke dalam keindahan. Ia terbang berkeliling tanpa meninggalkan bekas. Pedang dipelajari untuk dibentuk. Di luar, energi pedang disiapkan di dalam, sehingga tubuh dan pikiran Anda memiliki tuannya sendiri. Kegunaannya adalah untuk melenyapkan bencana dan memutus air, untuk menarik tanah membentuk sungai, untuk menghancurkan yang aneh. Mantra, untuk menghancurkan setan dan untuk melenyapkan pihak-pihak jahat. Pikiran dan kebijaksanaan lahir, dan pikiran terbuka. Masa lalu dan masa kini berkaitan erat satu sama lain. Merencanakan kekalahan musuh, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai pencerahan. Konfusianisme menggunakan ini untuk melawan hinaan, dan ini sangat kuat. Taoisme menundukkan, dan keinginan menjadi kosong. Ia menghilangkan kekosongan, dan mencapai kesuksesan. Chen Feiyu awalnya adalah ahli ilmu pedang, semakin dia melihat ke belakang, dia menjadi semakin terkejut. Teori ilmu pedang dan teknik pemurnian pedang yang tercatat dalam Sutra Pedang Funyuan, ini begitu indah sehingga jauh lebih unggul dari semua teknik pedang yang pernah saya lihat. Dalam Sutra Pedang ini saja, dikatakan, memurnikan pedang harus bukan mendahului memurnikannya. Qi, langkah pertama dalam memurnikan Qi adalah melestarikan ruh. Langkah pertama dalam menumbuhkan ruh didasarkan pada rangkaian budidaya, Gujing, yang sebenarnya mirip dengan Xianwu Hezong Jue, yang saya praktikkan. Namun menurut catatan dalam pedang klasik Funyuan, jika Anda berlatih pedang klasik ini, Anda akan membuka 7 cangkang secara berurutan. Jika ketujuh cangkang dibuka, Anda dapat mencapai kesuksesan besar dalam ilmu pedang dan menjadi pendekar pedang. Mungkinkah memang ada pedang abadi di dunia? Chen Feiyu mengangkat kepalanya, sedikit kebingungan muncul di matanya. Di saat yang sama, keluarga Liu di kota Mingji. Apa? Grandmaster Qiyu dan Chen Feiyu bertarung di Menara Wangjiang. Bukan saja mereka tidak membunuh Chen Feiyu, tapi mereka juga mati di bawah pedang Chen Feiyu. Liu Yunfei berdiri dengan kaget, dan cangkir teh porselen biru dan putih di atas meja kayu cendana terbang ke seluruh lantai tanpa menyadarinya. Berdiri di depannya adalah seorang pria parubaya yang tampak biasa. Dia menundukkan kepalanya dan mengingat hasil duel pedang antara Chen Feiyu dan Qiyu Jianxing. Ekspresinya masih penuh keterkejutan. Dia berkata dengan hormat, "Ya, ini masalah ini sepenuhnya benar." Liu Yunfei masih tidak percaya dan bergumam, "Tidak mungkin. Tuan Qiyu adalah ahli ilmu pedang. Chen Feiyu hanyalah puncak mendiang Tongyu. Di bawah master semuanya ada semut. Bahkan jika ada senjata modern dan senjata api, Chen Feiyu tidak mungkin saya bisa membunuh Tuan Qiyu." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata, "Tuan, sebenarnya, Chen Feiyu bukanlah puncak mendiang Tongyu, tetapi seorang Grandmaster, dan budidayanya masih lebih tinggi dari Tuan Qiyu." "Apa yang kamu bicarakan? Chen Feiyu juga seorang Grandmaster." Liu Yunfei berkata dengan kaget. Berita ini bahkan lebih mengejutkannya daripada Chen Feiyu yang membunuh Qiyu Jianxing. Pria parubaya itu berkata, "Inilah yang dilihat bawahan saya dengan mempertaruhkan nyawa mereka dengan teleskop. Ilmu pedang Grandmaster Qiyu memang luar biasa. Dengan jurus pedang terakhir, seluruh menara Wangjiang ditutupi dengan cahaya kemasan. Bahkan menara Wangjiang pun ditutupi dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan. Pedang Grandmaster Qiyu mengubahnya menjadi reruntuhan, tapi... Namun, Chen Feiyu lebih unggul, dan di bawah gerakan pedang terkuat Grandmaster Qiyu, sebuah pedang menembus dada Grandmaster Qiyu. Pada akhirnya, Grandmaster Qiyu meninggal, dan Chen Feiyu. Sebelum dia selesai berbicara, Liu Yunfei menyela dia dengan cemas dan bertanya dengan cepat, "Apakah Chen Feiyu terluka parah?" Bagaimanapun, Tuan Qiyu telah menjadi ahli ilmu pedang selama bertahun-tahun. Bahkan jika Chen Feiyu sedikit mengalahkan Tuan Qiyu, dalam duel hidup dan mati, dia pasti akan disakiti oleh Tuan Qiyu, atau bahkan terluka parah. Memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya adalah waktu terbaik untuk menghadapi Chen Feiyu saat ini. Jika tidak, ketika Chen Feiyu pulih, dia akan mengetahui bahwa keluarga Liu memiliki hubungan dengan Tuan Qiyu. Itu akan menjadi malapetaka bagi keluarga Liu. Liu Yunfei menghela nafas lega dan mengambil cangkir teh di tangannya lagi. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, "Tidak, Chen Feiyu selamat dan sehat, tanpa cedera sama sekali." Dengan suara, pop cangkir teh di tangan Liu Yunfei jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping.
Ibu kota provinsi, keluarga Zhao. Zhao Ximing duduk sendirian di pavilion di taman villa, mencicipi tie guanyin yang enak dan melemparkan segenggam makanan ikan ke dalam kolam. 3 jam yang lalu, datang kabar dari Liu Yunfei dari keluarga Liu bahwa Tuan Qiyu telah pergi ke Menara Wangjiang untuk mencari Chen Feiyu. Menurut ilmu pedang Tuan Qiyu, Chen Feiyu seharusnya sudah mati sekarang. Dia tidak hanya membalaskan dendam Tuan Tuda Qiu Yanbai, bahkan Yuran akan segera kembali. Dalam beberapa hari terakhir, suasana hati Zhao Ximing sedang terbaik hari ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyenandungkan lagu pendek. Tiba-tiba, telepon berdering. Zhao Ximing sangat bersemangat dan segera mengangkat telepon dari meja batu. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Liu Yunfei yang menelepon, dia tidak bisa menahan senyum. Dia tidak sabar untuk menjawab telepon dan berkata dengan penuh semangat, "Keponakan Liu Xian, apakah Chen Feiyu telah dibunuh oleh Tuan Qiyu? Saya pikir Xiao Er Yuran juga telah ditemukan, bukan?" Bab 213 arus bawah melonjak. Di ujung lain telepon, Liu Yunfei terdiam. Zhao Ximing sedikit mengernyit, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia berkata, "Apa yang terjadi? Di mana Tuan Qiyu sekarang?" "Grandmaster Qiyu sudah mati." Suara sulit Liu Yunfei terdengar dari telepon. "Apa katamu?" Zhao Ximing sangat terkejut hingga dia hampir menjatuhkan ponselnya ke tanah, dan berkata dengan kaget, apa yang sebenarnya terjadi. Tuan Qiyu adalah ahli ilmu pedang, dan bahkan 2 senjata api modern tidak bisa membunuhnya. Bagaimana dia bisa mati? Suara serius Liu Yunfei terus terdengar dari ponsel, "Kami semua salah. Chen Feiyu bukanlah master puncak, Tongyu akhir, tetapi master yang kuat, bahkan lebih kuat dari Tuan Qiyu. Tuan Qiyu dan Chen Feiyu berada di Menara Wangjiang setelah pertempuran, dia akhirnya mati di bawah pedang Chen Feiyu, dan..." Berita ini sangat mengejutkan sehingga Zhao Ximing merasa tidak bisa mencernanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus bertanya, "Dan apa?" Selanjutnya, menurut tebakan saya, Zhao Yuran kemungkinan besar dibunuh oleh Chen Feiyu. Kepala keluarga Zhao, mohon maafkan saya dan patuhi. Dengan suara, dengungan, pikiran Zhao Ximing tiba-tiba menjadi kosong, dia menutupi hatinya dan mundur 2 langkah. Liu Yunfei melanjutkan, "Situasinya serius sekarang. Berdasarkan penyelidikan saya terhadap Chen Feiyu, dia memiliki karakter pendendam dan mungkin pergi ke keluarga Zhao untuk membalas dendam. Kepala keluarga Zhao, saya harap Anda akan bersiap secepatnya." "Mungkin. Saya mengerti, terima kasih telah memberi tahu saya." Zhao Ximing menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata, "Saya akan menemukan cara untuk memberitahu murid-murid Tuan Qiyu dan membiarkan para guru di antara mereka datang ke Chen Feiyu untuk membalas dendam." Setelah Liu Yunfei menutup telepon, Zhao Ximing tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Dia membanting telepon hingga berkeping-keping, dan berkata dengan marah, "Chen Feiyu, keluarga Zhao ku akan bertarung denganmu sampai mati." Saat ini, Chen Feiyu tidak tahu bahwa keluarga Zhao berencana untuk terus membalas dendam padanya. Tidak, bahkan jika dia mengetahuinya, dia mungkin tidak akan terlalu peduli. Setelah membaca Pedang Klasik Hunyuan, dia menemukan bahwa ada 3 teknik pedang yang terekam di belakang, yang dibagi menjadi 3 pedang langit, bumi dan manusia. Kekuatan masing-masing pedang sangat kuat, jauh lebih baik daripada sinar matahari jurus pedang yang dibawakan oleh Qiyu Jianxing. Tetapi sangat disayangkan bahkan dengan tingkat kultivasi Chen Feiyu saat ini, akan sangat sulit untuk menampilkannya. Gagasan untuk memanfaatkan waktu untuk berlatih muncul lagi di hatinya, jadi dia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Sedangkan untuk versi kertas asli dari Pedang Klasik Hunyuan, itu telah berubah menjadi gumpalan pedang dan menghilang sepenuhnya antara langit dan bumi. Dapat dikatakan bahwa di dunia ini, hanya Chen Feiyu yang mengetahui Pedang Klasik Hunyuan. Dalam beberapa hari berikutnya, Jiang Tianhu, Jing Hongwei dan petinggi lainnya datang berkunjung satu demi satu dan dengan hormat memberikan hadiah. Setiap hadiah sangat berharga. Misalnya, Jiang Tianhu memberikan Bentley edisi terbatas, dan Jing Hongwei bahkan lebih lagi. Begitulah bermurah hati karena dia secara langsung menyumbangkan seluruh taman rumah di komunitas kelas atas di kota Mingji. Bahkan Cilian, yang berpengetahuan luas, tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Chen Feiyu menerima hadiah besar yang dikirimkan oleh sekelompok orang ini tanpa gagal. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa orang-orang ini begitu murah hati hanyalah karena mereka khawatir dia masih akan menyesali pengkhianatan mereka, jadi mereka menghabiskan uang untuk membeli perdamaian. Jika dia tidak menerimanya, jika demikian, mereka akan ketakutan. Terlebih lagi, status Chen Feiyu saat ini dicapai sepenuhnya dengan membunuh Tu Yanbai terlebih dahulu dan kemudian Qiyu Jianxing, jadi dia tidak merasa bersalah menerimanya. Perlu disebutkan bahwa ketika Cheng Zong datang, dia juga membawa cucunya yang berharga, Si Tuying. Si Tuying berdandan khusus dengan riasan yang indah dan sangat cantik. Meskipun dia masih duduk di bangku sekolah menengah atas, dia berpakaian sangat dewasa dan memiliki aura kepolosan.
Pesona dewasa, dalam kontras yang kuat ini, memiliki daya tarik tersendiri terhadap lawan jenis. Setelah Cheng Zong memberikan hadiah, dia bersikeras untuk tinggal di Villa Chen Feiyu. Singkatnya, dia membawa kata-kata itu ke Si Tuying. Di mulutnya, dia hampir memuji Si Tuying seperti bunga. Dan Chen Feiyu adalah pahlawan muda, jadi bisa dikatakan keduanya diciptakan untuk satu sama lain. Pipi Si Tuying memerah karena malu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip ke arah Chen Feiyu. Mengenai pemikiran Cheng Zong, Chen Feiyu melihatnya dan merasa seperti cermin di hatinya, namun dia tidak mengungkapkan apapun, yang membuat Si Tuying terlihat sedih untuk beberapa saat. Setelah Cheng Zong dan Si Tuying pergi, Qi Lian melihat informasi yang ditampilkan di pesan teks, sedikit keraguan muncul di antara alisnya, dan berkata, "Guru, saya baru saja mendapat kabar bahwa keluarga Sun dan keluarga Li telah sering berpindah-pindah dalam 2 hari terakhir. Sepertinya jika Anda merencanakan sesuatu secara diam-diam, saya khawatir itu akan merugikan tuannya." Bab 214 Satu Kaki di Dua Perahu. Saudara laki-laki Sun Shaohui dari keluarga Sun dan saudara laki-laki Li Tongwei dari keluarga Li semuanya tewas di tangan Chen Feiyu. Meski mereka tidak memiliki bukti nyata, selama mereka tidak bodoh, mereka akan tahu bahwa masalah ini berkaitan erat dengan Chen Feiyu. Chen Feiyu tersenyum dan berkata dengan percaya diri, semua konspirasi dan trik akan menjadi pucat dan tidak berdaya menghadapi kekuatan absolut. Qi Lian mengangguk dengan berat, dan hatinya menjadi ceria. Tapi Chen Feiyu tidak tahu bahwa di balik keluarga Sun dan keluarga Li, ada kekuatan kuat lain di balik layar, arus bawah melonjak, dan awan gelap menutupi kota. Di hari-hari berikutnya, Chen Feiyu benar-benar bebas, dia menghabiskan setiap hari bersama Han Muking dan Xie Xingxuan, menjalani kehidupan yang santai dan alami dengan banyak berkah. Malam itu, Chen Feiyu dan Han Muking menonton film dan keluar dari bioskop bersama. Dengan senyum puas di bibirnya, Han Muking meraih tangan Chen Feiyu dan tiba-tiba berkata, "Feiyu, ada perjamuan masyarakat kelas atas besok malam. Bisakah kamu pergi bersamaku?" Chen Feiyu tidak ingin pergi pada awalnya, tetapi setelah melihat ekspresi penuh harap Han Muking, dia mengangguk dan setuju. "Feiyu, terima kasih." Mata Han Muking berbinar dengan tatapan mengharukan, dan dia berinisiatif untuk menawarkan ciuman manis. Sesaat kemudian, keduanya saling berpandangan dan tersenyum, lalu berjalan bergandengan tangan menuju Benli tak jauh di depan. Benli ini diberikan oleh Jiang Tianhu. Karena dia akan berkencan dengan Han Muking, Chen Feiyu meminta Qi Lian untuk pergi. Han Muking sangat terkejut pada awalnya. Setelah melihat Qi Lian yang lebih cantik, Han Muking terkejut dan bingung. Qi Lian segera mengungkapkan bahwa dia adalah pelayan Chen Feiyu, dan Han Muking mengangguk ragu. Tiba-tiba, Chen Feiyu dan Han Muking sedikit mengernyit dan melihat 4 pemuda dan pemudi berbicara di sekitar Benli. Qi Lian sedang berbicara dengan mereka di sebelah mereka, dengan ekspresi yang terlihat sangat tidak berdaya. Chen Feiyu mempercepat langkahnya dan berjalan. Melihat ini, Qi Lian buru-buru berjalan mendekat dan berkata dengan gembira, "Tuan, Anda sudah kembali." "Apa yang terjadi?" Chen Feiyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Qi Lian menunjuk ke 4 pemuda dan pemudi, mengerutkan bibir, dan berkata dengan nada menghina, "Mereka ingin balapan dengan saya. Saya sudah menolak mereka, dan mereka masih bersikeras." Jadi itulah yang terjadi, Chen Feiyu tiba-tiba menyadari. Tiba-tiba, keempat orang itu datang. Yang pertama memiliki rambut merah yang tidak biasa dan tampak berusia pertengahan 20-an. Dia tersenyum dan berkata, "Cantik, bagaimana denganmu? Cobalah kami, mobil sport yang bagus, itu akan sayang sekali jika tidak balapan." Tiba-tiba, dia melihat Han Muking di sebelah Chen Feiyu, yang kecantikannya tidak kalah dengan Qi Lian. Dia tampak kagum dan berpikir dalam hati, "Sial, kapan kota Mingji memiliki begitu banyak keindahan terbaik? Mengapa saya belum melihat ini sebelumnya? Siapa pria itu? Ada banyak wanita cantik di sekelilingnya, dan ada 2 di antaranya sekaligus. Sial, dia sangat beruntung." Qi Lian menatap Hong Mao dengan tatapan jijik. Dia adalah pembunuh dalam daftar Sirius. Meskipun peringkatnya sangat rendah, sebagai pembunuh profesional, dia harus menguasai keterampilan mahir dalam mobil sport, kapal pesiar, dan bahkan helikopter, apalagi yang lainnya. Mereka memiliki senjata api berteknologi tinggi, jadi Qi Lian memang punya hak untuk membenci mereka. Jika dia mengikuti kepribadiannya sebelumnya, dia tidak akan mampu dibandingkan dengan kelompok orang non-arus utama ini, tetapi sekarang dia bersama Chen Feiyu, semuanya harus berpusat pada Chen Feiyu, dan dia tidak bisa lagi disengaja. Seperti sebelumnya. "Tuan, ayo pergi," kata Qi Lian, dengan sedikit penyesalan di antara alisnya. Seolah merasakan pikiran Qi Lian, Chen Feiyu menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, "Kami di sini untuk bersenang-senang. Jika kamu ingin balapan dengan mereka, ayo pergi bersama." "Benarkah?" Qi Lian mengangkat kepalanya karena terkejut.
Setelah melihat Chen Feiyu mengangguk sambil tersenyum, Qilian sangat bersemangat hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dan memeluk Chen Feiyu. Tiba-tiba, aroma hangat nefrite memenuhi lengannya, dan hidung Chen Feiyu mengeluarkan gelombang aroma, tetapi wajah lamanya memerah karena dia masih memegang tangan giok ramping Han Muking di tangan kirinya, dan tidak bisa menahan batuk 2 kali. Qilian juga menyadari bahwa pacar aslinya, Han Muking masih ada di sana, dan segera melepaskannya dengan wajah memerah. Han Muking tersenyum murah hati, dan Qilian merasa bersyukur. Hong Mao dan yang lainnya melihat ini, dan merasa lebih cemburu. Sial, dia baru saja menginjak 2 perahu, dan ada 2 wanita yang luar biasa. Bukankah pria ini terlalu hebat dan sombong? Sungguh mengejutkan. Iri hati. Tidak, aku harus menang, beritahu mereka betapa kuatnya kemampuan balapku, dan mungkin gunakan kesempatan ini untuk menaklukkannya. Bab 215 Kecantikan Sejati. Memikirkan hal ini, Hong Mao mengulurkan ibu jarinya dan menunjuk ke belakang, memprovokasi, ini adalah area pusat kota, tidak ada cara untuk balapan, ikuti saya. Setelah mengatakan itu, Hong Mao dan yang lainnya berbalik dan pergi, memberi isyarat agar Chen Feiyu dan yang lainnya mengikuti. Yang mengejutkan Qilian dan Han Muking adalah mobil-mobil non-mainstream tersebut semuanya adalah mobil sport mahal, terutama Hong Mao yang merupakan Maserati merah yang dimodifikasi. Qilian mengemudikan Bentley dan mengikuti Hong Mao sampai ke pinggiran kota. Chen Feiyu berinisiatif untuk duduk di kursi penumpang dan mengamati cara mengemudi Qilian. Dia pernah berada di pegunungan sebelumnya dan tidak tahu banyak tentang balap, tetapi sebagai seorang laki-laki, dia dilahirkan dengan gen balap dalam darahnya. Mendengarkan deru motor, dia tiba-tiba berkata sambil lalu, Qilian, biarkan aku mencoba mengemudi. Tuan, apakah kamu tidak tahu cara mengemudi? Qilian bertanya dengan heran. Itu tidak terjadi sebelumnya, tapi sekarang terjadi. Itu tidak terjadi sebelumnya, tetapi sekarang terjadi. Qilian dan Han Muking ragu. Jangan khawatir, aku tidak akan mengolok-olok hidupmu, kata Chen Feiyu percaya diri. Baiklah. Melihat kegigihan Chen Feiyu, Qilian menghentikan mobilnya dan berpindah tempat bersama Chen Feiyu. Paling buruk, aku menonton dari samping. Dengan kemampuanku, meski mobil sport kehilangan kendali, aku bisa mengendalikannya tepat waktu, pikir Qilian. Chen Feiyu duduk di kursi pengemudi, menyentuh kemudi, tersenyum dengan senyuman di wajahnya, menginjak pedal gas, dan melaju ke depan. Pada awalnya Chen Feiyu masih dalam tahap adaptasi dan berkendara relatif lambat, setelah berangsur-angsur menjadi lebih mahir, ia mulai ngebut dengan berani, dan tak lama kemudian ia menyusul Hong Mao dan yang lainnya. Qilian sangat terkejut, karena dia sangat menyadari bahwa metode dan teknik mengemudi Chen Feiyu sama sekali tidak seperti seorang pemula. Dia terkejut dan berkata, Guru, apakah Anda yakin baru saja mempelajarinya? Tentu saja, saya baru mempelajarinya ketika saya melihat Anda mengemudi. Bagaimana, apakah saya baik-baik saja? Chen Feiyu tersenyum bangga. Dia awalnya adalah seorang ahli seni bela diri, dan perkembangan tubuh serta otaknya jauh melebihi orang biasa. Selama dia memahami prinsip mengemudi, pada dasarnya dia bisa menguasainya. Ya Tuhan, kapan belajar mengemudi menjadi begitu mudah? Qilian dan Han Muking saling memandang, tidak bisa berkata-kata, tetapi hati mereka bahagia dan bangga. Segera, mereka tiba di pinggiran kota. Yang mengejutkan Chen Feiyu dan yang lainnya, ada banyak orang berkumpul di sini, dan ada banyak mobil sport. Yang terburuk adalah BMW dan Mercedes-Benz. Sepertinya itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang. Geng balap generasi kedua yang kaya di kota Mingji. Begitu Hong Mao keluar dari mobil, banyak orang kaya generasi kedua berkumpul di sekelilingnya. Saudara Meng, kenapa kamu terlambat malam ini? Apakah kamu pergi merayu wanita yang baik lagi? Persetan, siapa kakak Meng? Hanya perempuan yang selalu tertarik pada kakak Meng. Mengapa kakak Meng perlu merayunya? Meng Chao, juga dikenal sebagai Hong Mao, tertawa bangga dan berkata, saya baru saja membuat janji dengan seseorang untuk balapan, dan dia sangat cantik. Seorang wanita cantik berdada besar di sebelahnya, mengenakan gaun mewah, mendengus dan berkata sambil tersenyum manis, Saudara Meng, bukankah dia benar-benar cantik? Meng Chao memikirkan kecantikan Han Muking dan Qilian, mengerutkan bibirnya dan berkata dengan kasar, kamu hanyalah penggemar vulgar. Si cantik berdada menghentakkan kakinya dan mendengus, jelas tidak yakin. Benar-benar cantik. Saya khawatir Anda belum pernah bertemu Nona Sujun dari keluarga Su kami, jadi Anda akan mengatakan hal-hal konyol seperti itu, kata seorang pria muda di sebelahnya dengan nada menghina. Dia adalah Su Ziqiu dari keluarga Su. Ketika Chen Feiyu pergi ke keluarga Su untuk meminta rumput sari api, dialah yang menghalangi Chen Feiyu dari pintu dan memamerkan kekayaannya tetapi Chen Feiyu menamparkan wajahnya. Dia dan Meng Chao berada di lingkaran yang sama. Mereka termasuk generasi kedua orang kaya di kota Mingji. Mereka biasanya suka balap mobil di sini. Meng Chao berkata sambil tersenyum, Saudara Su bercanda.
Saya pernah bertemu Nona Sujun dari keluarga Su sebelumnya, dan saya terkejut saat itu. Namun, saya mendengar bahwa Nona Sujun dari keluarga Su Anda diperkosa oleh seorang pria bernama Chen. Dokter ajaib itu dikalahkan, dan kemudian hatiku terikat padanya. Saya tidak memikirkan tentang makanan atau makanan untuknya, dan mempelajari buku-buku kedokteran dengan putus asa hanya untuk membuat dokter ajaib Chen memandang saya secara berbeda. Saya benar-benar merasa malu untuk keluarga Sumu. Sedikit penghinaan melintas di mata Su Zikyu. Sebagai keluarga pengobatan tradisional Tiongkok berusia seabad, keluarga Su dikalahkan oleh Chen Feiyu. Ini dianggap sebagai rasa malu dan penghinaan yang besar olehnya. Dia mendengus dingin, sialan, siapa apakah Chen Feiyu masuk hitungan. Jika kamu ikut balapan denganku, bahkan 100 Chen Feiyu pun tidak akan sama. Lawanku, suatu hari nanti, aku akan mengalahkannya dengan tanganku sendiri. Bab 216 Taruhan. Oke, jika kamu balapan dengan Chen Feiyu di lain hari, ingatlah untuk meneleponku. Aku pasti akan membalaskan dendammu, saudaraku, sehingga Chen Feiyu bahkan kehilangan celana dalamnya. Meng Chao tertawa terbahak-bahak, lalu mendecakkan lidahnya 2 kali dan berkata, tapi sekali lagi, 2 wanita cantik yang kulihat malam ini, penampilan mereka sama sekali tidak kalah dengan Nona Su. Cih, sesumbar saja. Selain Tuan Kuan, wanita cantik paling terkenal di kota Mingji adalah Nona Xie Xingxuan dari keluarga Xie, Nona Su Yingsui dari keluarga Su, dan sisanya termasuk Presiden Han Muking dari Gedung Perdagangan Mingji, Del. Dan sejauh yang saya tahu, mereka bukan mobil balap. Maksud Su Zikyu adalah Meng Chao berbohong. Banyak orang di sekitarnya mengangguk setuju. Nama Xie Xingxuan, Su Yingsui dan lainnya terkenal di kalangan masyarakat kelas atas kota Mingji. Jika kita benar-benar ingin membandingkannya dengan mereka, saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh kota Mingji yang bisa disebut kecantikan sejati. Meng Chao juga merasa malu dan berkata dengan marah, kita akan balapan dengannya nanti. Jika kamu tidak percaya, tidakkah kamu tahu kapan dia turun dari mobil? Oke, biarkan aku melihat betapa cantiknya, kecantikan sejati, yang kamu sebut dia itu. Su Zikyu mengerutkan bibirnya, jelas tidak mempercayainya. Tidak jauh dari situ, Chen Feiyu dan yang lainnya sedang duduk di dalam mobil. Han Muking berkata dengan cemas, orang-orang kaya generasi kedua ini selalu mengarahkan pandangan mereka pada orang lain. Melihat status Hong Mao di antara mereka, tampaknya keterampilan balap dragnya seharusnya begitu sangat tinggi. Chen Feiyu meringkuk dan berkata, tidak ada harimau di pegunungan, monyet hanyalah rajanya. Orang kaya generasi kedua juga dibagi menjadi 3, 6 dan 9 tingkat. Di kota Mingji, Xie Xingjun, Liu Yunfei, Li Tongwei dan lainnya adalah generasi kedua orang kaya yang benar-benar berdiri di puncak piramida. Latar belakang keluarga terkemuka dan juga sangat cakap. Mereka seperti Meng Chao dan Su Zikyu. Kelompok orang kaya generasi kedua ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Namun, bahkan Xie Xingjun dan yang lainnya diinjak oleh Chen Feiyu, dan bahkan Li Tongwei dibunuh oleh Chen Feiyu sendiri. Meng Chao dan generasi kedua yang kaya tidak akan dipandang remeh oleh Chen Feiyu. Han Muking dan Qi Lian saling memandang dan tersenyum. Segera, di bawah tatapan Su Zikyu dan yang lainnya, Meng Chao berjalan menuju Chen Feiyu dan mengetuk jendela mobil. Apakah ada masalah? Chen Feiyu menurunkan kaca jendela dan bertanya. Di sisi lain, Su Zikyu dan yang lainnya ingin melihat betapa cantiknya wanita cantik di dalam mobil itu, tetapi Meng Chao menghalangi bagian depan dan tidak dapat melihat apapun. Meng Chao mengangguk, melirik kedua gadis Qi Lian dan Han Muking yang duduk di dalam, dan kilatan kejutan muncul di matanya lagi, dan berkata, karena ini adalah kompetisi, pasti ada bonusnya, kan? Itu masuk akal, Chen Feiyu mengangguk dan bertanya, lalu taruhan seperti apa yang kamu inginkan? Jika kamu menang, Maserati modifikasiku akan kalah darimu. Jika kamu kalah. Meng Chao mau tidak mau melirik ke arah Qi Lian lagi. Dia awalnya ingin membiarkan Qi Lian dan yang lainnya minum, agar bisa beri dia minum. Dia memiliki wajah yang panjang, tetapi ketika dia tiba-tiba melihat mata tajam Chen Feiyu, hatinya tiba-tiba bergetar. Saat dia berbicara, dia tanpa sadar mengubah wajahnya dan berkata, bagaimana kalau kamu memberiku Bentley ini? Han Muking duduk di dalam dan mencibir, berkata, Maserati Anda paling berharga beberapa juta, dan Bentley edisi terbatas ini berharga lebih dari 10 juta. Itu ide yang bagus. Wajah Meng Chao memerah dan dia berkata dengan kasar, ini memang lotre, tapi tidak ada aturan bahwa nilainya harus sama. Chen Feiyu tersenyum dan berkata, tidak masalah, ayo bertaruh saja. Oke, ini yang kamu katakan, Meng Chao berkata dengan penuh semangat, ngomong-ngomong, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Meng Chao. Saya baru saja kembali dari luar negeri tahun ini. Melatih keterampilan mengemudi saya berinisiatif menjadi test driver mobil balap FI selama 3 tahun.
Saya telah kembali begitu lama, dan tidak ada seorang pun di seluruh kota Mingji yang menjadi lawan saya. Bentley Anda harus menjadi milik saya, haha. Han Muking dan Cilian langsung kaget, apalagi Cilian yang tahu apa artinya menjadi test driver di mobil F1. Jika tidak hati-hati, mobilnya bisa saja tabrakan dan ada yang meninggal. Namun, Meng Chao bisa saja menjadi test driver selama 3 tahun berturut-turut. Ini tidak lagi sederhana. Ini masalah keberuntungan. Cilian sudah dapat membayangkan bahwa Meng Chao pasti memiliki keterampilan mengemudi yang hebat, sehingga dia mampu menyelamatkan Hari dari bahaya berkali-kali. Dapat dikatakan bahwa ini adalah keterampilan mengemudi yang diasah dengan kehidupan. Cilian masih percaya diri pada awalnya, tapi sekarang, hatinya tenggelam. Setelah Meng Chao pergi dengan penuh semangat, Chen Feiyu menutup jendela mobil dan Cilian berkata dengan suara yang dalam, "Saya tidak yakin akan memenangkan permainan ini." Bab 217 Balapan. Chen Feiyu melihatnya secara terbuka dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, mobil ini adalah hadiah, jadi saya tidak akan merasa buruk bahkan jika saya kalah." Ekspresi tekad muncul di mata Cilian. Tak lama kemudian, Chen Feiyu dan Cilian bertukar posisi dan melaju ke titik awal mobil. Siapapun yang menyelesaikan 3 putaran pertama akan menang. Chen Feiyu sangat tertarik dengan balap, dan Han Muking sangat bersemangat melihat balap drag untuk pertama kalinya. Mereka berdua duduk di dalam mobil. Namun, mengingat masalah keselamatan, Chen Feiyu berinisiatif untuk duduk di belakang dan merangkul pinggang Han Muking. Di dalam Maserati, Meng Chao mengenakan helmnya dan memandang Bentley di sebelahnya dengan tatapan jijik. Tak lama kemudian, dengan deru motor, balapan resmi dimulai. Tiba-tiba, Cilian menginjak pedal gas, langsung berakselerasi dalam 3,9 detik, dan langsung melesat keluar, sementara Meng Chao mengikutinya dari dekat, tidak ketinggalan sama sekali. Dari segi performa mobil sport, Bentley edisi terbatas ini sudah pasti lebih baik dari Maserati, namun Maserati Meng Chao sudah dimodifikasi, dan mesinnya diganti khusus. Kecepatannya hanya sedikit lebih lambat dari Bentley. Dari awal, kedua mobil itu berimbang dan mengimbangi. "Saudara Qiu, menurutmu siapa yang akan menang?" tanya seorang pria kaya generasi kedua yang gemuk di sebelahnya. Suzy Qiu tidak ragu-ragu dan berkata, "Ini pasti Meng Chao. Dalam hal keterampilan mengemudi saja, tidak ada seorang pun di seluruh kota Mingji yang bisa menjadi lawannya. Terlebih lagi, trek ini memiliki banyak tikungan, yang lebih cocok untuk mewujudkan Meng Chao. Dapat dikatakan bahwa hasil kompetisi ini tidak diragukan lagi. Kudengar pihak lain juga bertaruh bahwa jika dia kalah, dia akan memberikan Bentley itu kepada Meng Chao." Wow, Meng Chao sangat beruntung bahkan bisa bertemu musuh seperti itu. Suzy Qiu menggelengkan kepalanya dan tertawa, berkata, "Orang yang terbunuh adalah orang yang dimanfaatkan." Pria kecil gendut itu tertawa 2 kali. Di lintasan, saya menginjak pedal gas dengan kaki telanjang dan terus melaju, jaraknya sudah mencapai 270 mil, berusaha menyingkirkan Maserati. Han Muking duduk di belakang dan merasakan pemandangan di kedua sisi lewat seketika, seolah-olah mereka telah menjadi hantu. Dia berkata dengan penuh semangat, "Ya Tuhan, ternyata ini mobil balap. Seru sekali." Cilian, bagaimanapun, memiliki ekspresi serius dan sedikit mengernyit, karena dia menemukan bahwa meskipun dia berhasil melarikan diri dari Meng Chao dengan mengandalkan kinerja Bentley, Maserati masih mengejarnya, dan balapan sangat dekat. Bahkan Chen Feiyu mengerutkan kening. Tidak jauh di depannya ada kurva pertama berbentuk C. Jika dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Meng Chao, maka game ini akan mendapat masalah. "Kamu ingin menyingkirkanku di tikungan?" Itu konyol. Meng Chao mencibir dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, jelas berniat menyalip di tikungan. Kompetisi pertama keduanya dalam keterampilan mengemudi telah resmi dimulai. Bahkan Han Muking, yang tidak tahu apa-apa tentang balapan, bisa merasakan suasana hikmat. Tak lama kemudian, mereka sampai pada tikungan berbentuk C. Cilian melambat sedikit, tiba-tiba mengibaskan ekornya, dan membuat sudut yang indah dan anggun. Gerakan tersebut selesai dalam sekali jalan, menimbulkan suara garukan yang keras. Tepat ketika Bentley hendak berbelok di tikungan, tiba-tiba Maserati merah di sebelahnya membuat lengkungan yang indah, berakselerasi hampir seketika, menyusulnya, dan melaju ke depan. Meng Chao menggunakan tikungan berbentuk C untuk benar-benar menyalip. Sial! Wajah Cilian menjadi gelap, dan dia menginjak pedal gas dengan keras untuk mengejarnya. Namun, setelah melewati beberapa tikungan berturut-turut, Maserati Meng Chao telah sepenuhnya membuang Bentley dan melaju kencang. "Haha, jika kamu berani balapan dengan Meng Chao, kamu sebenarnya meminta kematianmu sendiri." Meng Chao tidak bisa menahan tawa gembira ketika dia berpikir bahwa Bentley senilai lebih dari 10 juta yuan akan segera menjadi miliknya. Di sisi lain, Cilian menggigit bibir bawahnya, merasa putus asa. Bahkan Han Muking menghela nafas. Tiba-tiba, Chen Feiyu berkata dengan serius, "Hentikan mobilnya dan biarkan aku mencobanya."
Mungkin aku bisa mengalahkannya. Qilian mengira dia salah dengar. Setelah Chen Feiyu mengulanginya lagi, Qilian terkejut dan berkata, Guru, keterampilan mengemudi Meng Chao benar-benar profesional, bahkan sebagus pembalap F1. Apakah Anda benar-benar ingin bersaing dengannya? Jika ini terus berlanjut, kita pasti kalah. Mari kita perlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup, kata Chen Feiyu sambil tersenyum. Qilian menggigit bibir bawahnya, dengan enggan menghentikan mobil dan bertukar tempat dengan Chen Feiyu, tapi dia tidak memiliki harapan apapun di dalam hatinya. Chen Feiyu terkekeh ringan, menyentuh kemudi, memandang Maserati di depannya dan hampir tidak bisa melihat bagian belakang mobil, dan merasakan kegembiraan, tiba-tiba ia menginjak pedal gas dan langsung mengejarnya dengan kecepatan penuh. Bab 218 Integrasi Manusia dan Mobil. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengubah orang di tengah perlombaan. Apakah mereka menyerah? Meng Chao melihat melalui kaca spion dan melihat Bentley berhenti, lalu Chen Feiyu dan Qilian keluar dari mobil dan bertukar tempat satu sama lain, sedikit keraguan muncul di matanya. Segera, dia mencibir dan berkata, tidak peduli siapa yang kamu kendarai, mereka bukan tandinganku. Tidak apa-apa, biarkan saja kedua wanita cantik ini melihat bagaimana aku, Meng Chao, bisa menghancurkannya dengan keterampilan mengemudiku, sehingga kamu bisa tahu siapa pria sebenarnya. Memikirkan hal ini, Meng Chao meningkatkan kecepatannya lagi, mencoba melempar Chen Feiyu jauh-jauh. Di belakang, sekitar 10 meter jauhnya, Chen Feiyu sedang berkonsentrasi mengemudikan Bentley dan menginjak pedal gas hingga batasnya. Bentley itu seperti meteor abu-abu keperakan, melaju di lintasan dengan kecepatan penuh. Kecepatannya begitu cepat bahkan pemandangan di luar jendela mobil melintas. Dan jarak antara Maserati dan Maserati semakin dekat. Bentley edisi terbatas terbaru ini memiliki kecepatan tertinggi 325 km per jam, hampir sama dengan kecepatan China High Speed Railway. Di trek yang banyak tikungan, selama ada sedikit kesalahan, mobil akan melaju. Pasti kehilangan kecepatannya. Bahkan seorang ahli balap kecepatan seperti Qilian tidak berani menyebutkan kecepatan penuh, tetapi Chen Feiyu baru saja belajar mengemudi dan berani balapan seperti ini. Itu hanya mempertaruhkan nyawanya. Ya Tuhan, tuannya gila sekali. Qilian melihatnya, hatinya dipenuhi ketakutan, wajahnya sedikit pucat, dan bahkan telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Han Muqing sangat santai, meskipun dia tidak tahu seberapa bagus keterampilan mengemudi Chen Feiyu, dia percaya bahwa Chen Feiyu tidak akan pernah mengolok-olok hidupnya. Di depan, Meng Chao melihat melalui kaca spion dan melihat Bentley mendekat. Dia tidak bisa menahan alisnya sedikit, lalu mencibir dan berkata dengan nada menghina, kamu bodoh sekali karena berani mengemudi begitu cepat di trek ini. Chen Feiyu mengendalikan Bentley dan mendengarkan deru motor yang terus-menerus di telinganya, dia semakin merasa betah, dan bahkan merasa seperti menggunakan jari-jarinya seperti lengan dan menyatu dengan mobil. Mungkinkah ini perpaduan legendaris antara manusia dan mobil? Chen Feiyu bahkan lebih bersemangat, menjaga kecepatan penuh dan percaya diri. Di bawah langit malam, Bentley abu-abu keperakan itu terbang bagaikan kilat, dan jarak antara Bentley itu dengan Bentley itu semakin dekat, dalam waktu singkat ia melekat erat di bagian belakang Maserati. Melihat Chen Feiyu hendak menyalip, tiba-tiba sebuah tikungan berbentuk es muncul di hadapannya. Mata Meng Chao menunjukkan kegembiraan. Dia percaya bahwa jika Chen Feiyu tidak ingin mati di depan kurva berbentuk es ini, dia harus melambat secara signifikan. Kemudian dia akan memiliki kesempatan untuk menyingkirkan Chen Feiyu sepenuhnya. Meng Chao mencibir penuh kemenangan dan mulai berakselerasi sebagai persiapan melewati tikungan. Tiba-tiba, matanya melebar karena dia menemukan bahwa Chen Feiyu masih tidak melambat, dan mobil itu melewati separuh tubuhnya dalam sekejap. Orang gila, apakah dia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyalip? Bahkan pembalap F1 paling profesional pun harus melambat di depan tikungan berbentuk es ini. Dia pikir dia lebih baik dari pembalap F1. Meng Chao berkata dengan kaget. Dia benar. Chen Feiyu tidak berniat melambat sama sekali. Dia menginjak pedal gas ke level terendah, mempertahankan kecepatan super tinggi 325 mil, dan melaju dengan kecepatan penuh di tengah deru motor. Wajah Qilian menjadi pucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata dan berteriak, dia sangat ketakutan hingga tidak berani membuka matanya. Meng Chao juga tertegun dan bergumam, gila, sungguh gila. Tiba-tiba, mata Chen Feiyu menyipit, dan Bentley melakukan gerakan yang indah dan elegan, melewati tikungan pertama dengan mantap. Bab 219 membuat rekor. Benar-benar orang gila yang mengancam nyawa. Ini adalah tikungan berbentuk es, dengan 3 putaran berturut-turut, dan jarak antara setiap tikungan sangat pendek. Apakah menurutmu cukup untuk melewati tikungan pertama dengan mulus? Meng Chao mengomel dengan marah. Kata, dia melambat dan bersiap untuk berbelok. Di depan adalah tikungan kedua. Bentley masih dengan kecepatan penuh dan hendak menabrak pagar pembatas, menyebabkan kecelakaan mobil dan menewaskan semua orang.
Qilian sangat gugup hingga tidak berani mengambil nafas. Meng Chao melihatnya, ekspresinya penuh ketakutan, seolah-olah dia baru saja melihat Benli menabrak pagar pembatas, menewaskan 3 orang di dalam mobil. Tiba-tiba, Chen Feiyu tidak berhenti, suara gesekan yang keras terdengar, dan dia melewati tikungan kedua dengan anggun dan mendebarkan, masih dengan kecepatan penuh. Sial, masih ada tikungan, kamu memarkir mobilnya. Meng Chao berteriak dengan marah, dengan urat menonjol di dahinya. Setelah 2 putaran berturut-turut dan 2 putaran anggun berturut-turut, Benli sedikit lepas kendali. Badan mobil hampir menempel pada pagar pembatas di sebelah kiri. Qilian tidak hanya ketakutan, tetapi bahkan Han Muking pun menjadi pucat. Namun, Chen Feiyu tetap tidak melambat, ia mencibir dan memutar kemudi. Saat Qianjin hendak menginjak kemudi, ia kembali melakukan tendangan indah dan berhasil melewati tikungan ketiga. Qilian dan Han Muking menghela nafas lega, terutama Qilian, dia terlalu gugup sekarang dia santai, dia menyadari bahwa punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Dengan kecepatan 325 mil, Chen Feiyu melakukan 3 manuver memukau saat melintasi 3 tikungan berbentuk S. Keseluruhan proses hanya memakan waktu 2 atau 3 detik. Bahkan pengemudi profesional seperti Meng Chao belum pernah melihat ini sebelumnya. Karena kaget, dia hampir menabrak pagar pembatas dan dengan cepat memutar kemudi. Baru setelah itu dia bisa melewati tikungan pertama. Namun, sebelum tikungan kedua, dia tetap harus melambat. Tiba-tiba, Chen Feiyu membuka jendela mobil, mengulurkan tangannya keluar dari mobil, mengacungkan jari tengah pada Meng Chao, lalu tertawa dan pergi. Darah panas, senang, brengsek. Meng Chao mengumpat dengan marah dan menamparkan kemudi dengan keras, namun hatinya masih penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dengan kemampuan mengemudi yang luar biasa, dia bisa bersaing memperebutkan kejuaraan balap F1. Siapa dia? Kapan kota Mingji memiliki orang mesum seperti itu? Sial, gelar dewa mobil kota Mingji, harus diberikan kepada dia di masa depan. Meng Chao tersenyum pahit, hatinya merasa sangat terpukul. Tuan, Anda luar biasa. Anda bahkan dapat melewati tikungan berbentuk S dengan kecepatan penuh. Sejauh yang saya tahu, bahkan Raja Mobil Su He tidak dapat melakukannya. Guru bahkan lebih baik daripada Raja Mobil. Baru kemudian Qilian bereaksi dan berteriak kegirangan, jika dia tidak duduk di dalam mobil, dia akan langsung melompat. Chen Feiyu tertawa dan berkata, bagaimana saya bisa menjadi tuanmu jika saya tidak memiliki keterampilan apapun? Qilian mengangguk dengan berat, tiba-tiba merasa malu. Senyuman bangga muncul di bibir Han Muking, pria yang dia cintai memang yang terbaik di dunia. Di bawah malam, motor menderu, dan Bentley abu-abu keperakan melaju jauh di lintasan, terutama di tikungan, melontarkan tembakan anggun yang indah satu demi satu. Sedangkan Maserati milik Meng Chao, sudah dibuang seluruhnya, dan bahkan tidak dapat melihatnya lagi. Saudara Qiu, menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan Meng Chao untuk menyelesaikan putaran ini? Pria gemuk kecil itu berdiri di tempat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Ziqiu memikirkannya dan berkata, dulu dia membutuhkan waktu 12 menit untuk menyelesaikan 1 putaran, tapi sekarang dia memiliki Bentley sebagai undian berhadiah, dia penuh tenaga. Seharusnya lebih cepat dari sebelumnya, hampir 10 menit atau lagi. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh motor dari kejauhan. Ye Ziqiu tertegun dan berkata dengan heran, sial, ini belum genap 8 menit. Meng Chao meminum Viagra hari ini. Apakah sekuat itu? 8 menit, sudah mencetak rekor tercepat. Generasi kedua yang kaya di sekitarnya tiba-tiba bersorak. Tunggu sebentar, saudara Qiu, lihat, itu bukan Maserati milik Meng Chao, itu Bentley abu-abu keperakan. Sialan, ini sangat mengagumkan, bahkan lebih baik daripada Meng Chao. Seru pria gemuk kecil itu. Ye Ziqiu dan yang lainnya melihat lebih dekat, dan benar saja, Bentley abu-abu keperakan datang dari jauh, seperti kilat, melaju kencang di bawah lampu jalan. Sial, ini benar-benar Bentley. Ye Ziqiu terkejut, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Sorak-sorai orang-orang kaya generasi kedua di sekitar mereka juga berhenti tiba-tiba, ekspresi mereka kaku, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Bab 220 tidak ada yang bisa mengabaikan hutangku. Tak lama kemudian, Bentley itu melaju kencang, sama sekali mengabaikan mereka, dan terus berlari ke lap berikutnya. Setelah menunggu 2 atau 3 menit, Maserati merah itu terlambat tiba. Semua orang sangat terkejut dan mendidih. Meng Chao sangat lambat. Siapa yang mengemudikan Bentley? Hebat sekali. Sebenarnya ada seseorang di kota Mingji yang memiliki keterampilan mengemudi lebih baik daripada Meng Chao. Inilah bakat sebenarnya. Pada akhirnya, ketika Meng Chao baru saja menyelesaikan 2,5 putaran, Chen Feiyu telah menyelesaikan 3 putaran, dan setiap putaran memakan waktu lebih sedikit, benar-benar mencetak rekor balap di kota Mingji. Pada saat ini, Bentley diparkir dengan tenang di samping.
Sekelompok orang kaya generasi kedua di sekitar memandangnya dengan antusias, tetapi tidak mengelilinginya. Bagi mereka, mobil Bentley ini telah menciptakan sebuah legenda, dan bagi legenda, orang-orang secara naluriah merasa kagum. Setelah menunggu beberapa menit, dan terasa lama sekali, Maserati merah itu menyelesaikan putaran ketiganya dan akhirnya berhenti di depan Yezikyu. Aku kalah. Meng Chao keluar dari mobil dengan ekspresi putus asa. Baginya, mitos tak terkalahkannya telah berakhir, dan dia yakin bahwa dia telah kalah, terutama ketika dia melihat Chen Feiyu melewati tipe SDA kecepatan tinggi 325 mil ketika sampai di tikungan. Saya tahu bahwa keterampilan mengemudi dan mentalitas saya telah dihancurkan oleh Chen Feiyu. Menang atau kalah adalah hal biasa bagi prajurit, jangan dimasukkan ke hati. Tapi ku dengar kamu bertaruh dengan Bentley itu. Jika kalah, kamu akan memberinya Maseratimu. Yezikyu menepuk-nepuk Meng Chao bahunya dan bertanya dengan cemberut. Meng Chao mengangguk, hatinya merasa kusut. Belum lagi Maserati ini bernilai jutaan. Itu telah dimodifikasi olehnya dan telah mengalahkan satu demi satu lawan bersamanya. Dia sudah memiliki perasaan padanya, jadi dia benar-benar tidak mau untuk memberikan Maserati kepadanya. Chen Feiyu. Suzikyu tersenyum percaya diri, jangan khawatir, jika Anda menyerahkan masalah ini kepada saya akan membuatnya melepaskan Maserati ini. Di kota Mingji, tidak ada yang berani untuk tidak memberikan wajah keluarga Su kami. Tidak, tidak. Apakah kamu bersedia mengaku kalah, atau... Sebelum Meng Chao selesai berbicara, Yezikyu sudah berbalik dan berjalan menuju Bentley, diikuti oleh sekelompok generasi kedua kaya yang terlihat sangat kaya. Mengesankan. Meng Chao langsung berhenti bicara. Meski melanggar taruhan itu memalukan, ia rela memberikan Maserati itu jika memang tidak perlu. Di dalam Bentley, Cilian melihat keluar jendela dan melihat sekelompok orang berkumpul di sekelilingnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan, mereka takut mereka ada di sini dengan niat buruk, dan mereka mungkin ingin gagal membayar hutang mereka. Chen Feiyu melirik ke arah Yezikyu dan kebetulan melihat Yezikyu, dia mengangkat bibirnya dengan senyuman lucu dan berkata, tidak ada yang bisa mengambil hutangku dari Chen Feiyu. Yezikyu sangat yakin bahwa selama dia maju, pihak lain pasti akan menyerahkan Maserati. Alasannya sangat sederhana, karena dia berasal dari keluarga Su. Keluarga Su, keluarga pengobatan tradisional Tiongkok berusia seabad, adalah eksistensi transenden di seluruh kota Mingji. Meng Chao memperhatikan dari kejauhan, merasa bersyukur kepada Yezikyu di dalam hatinya. Segera, Yezikyu memimpin sekelompok orang kaya generasi kedua ke Bentley dan hendak mengetuk jendela mobil. Tiba-tiba, jendela mobil diturunkan, memperlihatkan Chen Feiyu yang duduk di kursi pengemudi. Yezikyu tiba-tiba terkejut, dengan ekspresi tidak percaya di matanya, dan berkata dengan kaget Chen Feiyu. Meng Chao dan pria kecil gendut itu tiba-tiba terkejut. Sial, ternyata dia adalah Chen Feiyu yang legendaris, sang dokter legendaris. Keterampilan medisnya lebih baik daripada keluarga Su, dan Chen Feiyu, putri tertua dari keluarga Su, mengizinkan Jun Fang diam-diam berjanji untuk menjadi masih sangat muda, dan kemampuan mengemudinya sangat buruk. Meng Chao benar-benar terkejut. Generasi kedua kaya lainnya juga terkejut. Kebanyakan dari mereka belum pernah mendengar nama Chen Feiyu, tetapi mereka tidak percaya ketika melihat seseorang dengan keterampilan mengemudi yang jauh lebih baik daripada Meng Chao bisa begitu muda. Si cantik berdada dari sebelumnya, pikiran untuk berhubungan dengan Chen Feiyu muncul di hatiku. Dia masih sangat muda dan mengendarai mobil yang bagus. Dia pasti orang kaya generasi kedua. Jika saya bisa menangkapnya, hidup saya akan sepadan. Dengan kecantikan saya, itu pasti tidak menjadi masalah. Si cantik berpayudara besar menatap Chen Feiyu dengan mata penuh gairah. Chen Feiyu memandang Suzikyu sambil bercanda, keluar dari mobil, dan berkata sambil tersenyum, jadi, Anda juga seorang geng balap. Sekarang Anda memiliki begitu banyak orang yang datang menemui saya, apakah Anda memiliki pendapat lain tentang taruhan tersebut? Antara Meng Chao dan aku. Bab 221 apakah Anda keberatan? Tidak, saya hanya datang ke sini untuk menyapa Dr. Ilahi Chen. Yezikyu tertawa dua kali, tetapi hatinya penuh dengan keterkejutan. Awalnya, keterampilan medis Chen Feiyu melampaui keluarga Su, dan dia masih tidak yakin karena keahlian terbaiknya bukanlah keterampilan medis, tetapi mobil balap. Namun, sekarang, bahkan Meng Chao, dewa mobil nomor 1 di kota Mingji, telah menjadi dihancurkan oleh Chen Feiyu, dan dia bahkan tidak dekat dengannya. Chen Feiyu bersaing untuk mendapatkan kualifikasi. Apakah kamu yakin tidak ada? Jika ada, kita bisa mencobanya lagi, dan kita juga bisa bertaruh pada Bentley ini. Chen Feiyu mengangkat alisnya dan bertanya. Tidak, sama sekali tidak, kata Suzikyu dengan wajah sedih. Hanya bercanda, dia tidak ingin kehilangan mobilnya seperti Meng Chao. Chen Feiyu mengangguk puas,
lalu memandang Meng Chao dan bertanya, "Kalau begitu, apakah Anda keberatan?" "Tidak, tidak, sama sekali tidak," Meng Chao menggelengkan kepalanya seperti mainan. Jika dia memiliki pemikiran lain sebelumnya, tetapi setelah mengetahui bahwa Chen Feiyu adalah dokter ajaib Chen, dia tidak memiliki pemikiran lagi sama sekali. Alasannya sangat sederhana. Keluarga Su adalah keluarga pengobatan tradisional Tiongkok berusia seabad, sehingga memiliki status transenden di kota Mingji. Keterampilan medis Chen Feiyu bahkan lebih baik daripada keluarga Su. Pasti akan ada banyak peluang besar di kalangan atas yang ingin berteman dengan Chen Feiyu. Mungkin Chen Feiyu bisa melakukannya hanya dengan satu kata. Sudah pasti tidak layak baginya, Meng Chao, bangkrut hanya demi seorang Maserati. Kalau begitu, serahkan, Chen Feiyu mengulurkan tangannya dan berkata. Apa? Meng Chao tertegun sejenak, lalu dia bereaksi dengan cepat dan menyerahkan kunci Maserati kepada Chen Feiyu dengan senyuman di wajahnya, namun belum lagi rasa sakit di hatinya. Chen Feiyu mengambil kunci dan tersenyum puas. Semua orang kaget saat melihatnya. Di lingkaran mereka, Su Zikyu berasal dari keluarga Su, dan Meng Chao memiliki keterampilan mengemudi yang hebat, sehingga mereka memiliki status tertinggi. Namun, keduanya bertingkah seperti cucu di depan Chen Feiyu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan memiliki keterampilan mengemudi yang baik. Pria bernama Chen Feiyu ini memiliki latar belakang yang dalam dan tidak dapat tersinggung. Dia tidak dapat tersinggung. Semua orang berpikir begitu. Saat berikutnya, Chen Feiyu melambai ke mobil dan berkata sambil tersenyum, "Keluar." Di bawah tatapan panas semua orang, Cilian berjalan ke bawah. Dia tinggi, dewasa, keren, dan memiliki temperamen yang unik. Semua orang tiba-tiba berseru, mata mereka berkedip karena keheranan, dan kemudian mereka teringat akan kecantikan sejati yang dikatakan Meng Chao sebelumnya. Ternyata Meng Chao tidak berbohong, dia benar-benar cantik. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Han Muking juga turun dari mobil. Untuk berkencan dengan Chen Feiyu hari ini, dia secara khusus memakai riasan tipis yang halus, yang membuat alisnya terlihat indah dan cerah. Mata semua orang bahkan lebih tercengang, terutama wanita cantik berpayudara besar. Mereka tiba-tiba merasa malu. Mengingat bahwa mereka baru saja ingin merebut Chen Feiyu, wajah mereka tidak bisa menahan rasa malu. Cilian dan Han Muking masing-masing berdiri di kiri dan kanan Chen Feiyu, terlihat mesra. Semua orang melihat ini dan merasa cemburu di dalam hati. Maserati ini sudah dimodifikasi. Performanya bagus dan cocok untuk balap. Dan saya selalu merasa Maserati lebih cocok untuk wanita dan sangat cocok untuk Anda. Mulai sekarang, mobil ini akan menjadi milik Anda. Pegang Chen Feiyu kunci yang baru dimenangkan, menyerahkannya kepada Cilian. Cilian tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Guru, apakah Anda benar-benar ingin memberikannya kepada saya?" Tentu saja. Cilian tiba-tiba terkejut dan bahagia. Dia selalu berpikir bahwa dia hanyalah seorang tahanan di mata Chen Feiyu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia begitu baik padanya. Dia mengenali dan lebih setia kepada Chen Feiyu di dalam hatinya. Astaga, mobil mewah bernilai jutaan dolar diberikan begitu saja sebagai hadiah. Su Zikyu dan yang lainnya terkejut dengan kemurahan hati dan keberanian Chen Feiyu. Si cantik berpayudara besar diam-diam berkata, dia menghadiahkan sebuah mobil bernilai jutaan tanpa mengedipkan mata. Alangkah baiknya jika aku bisa menjadi wanitanya. Sayangnya, dengan dua wanita cantik di sisinya, bagaimana dia bisa masih melakukannya? Apakah kamu menyukaiku? Kemudian, Chen Feiyu tiba-tiba teringat, menoleh ke Han Muking dan meminta maaf, saya akan memberikan yang lebih baik lain kali. Han Muking mendengus dengan arogan, tetapi merasa sangat lega, dan mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman lembut. Baginya yang dipedulikan adalah sikap Chen Feiyu, selama Chen Feiyu memiliki niat tersebut, dia akan sangat puas. Tiba-tiba, Su Zikyu terkejut, menunjuk ke arah Han Muking dan berkata, "Kamu. Apakah kamu presiden gedung perdagangan Mingji, Han Muking?" Bab 222 Kejutan tak terduga. Han Muking. Wanita bisnis legendaris dan keindahan kota Mingji yang tiada taraf, Han Muking. Mata semua orang membelalak tak percaya. Bagi mereka hanyalah generasi kedua yang kaya dari kelas menengah ke bawah, dan status mereka tidak setingkat dengan Han Muking, seorang wanita bisnis yang kuat. Han Muking bertanya dengan aneh, apakah kamu mengenal saya? Ini sama dengan Han Muking mengakui identitasnya secara terselubung. Semua orang berseru, dan kemudian mereka memikirkan berita yang lebih mengejutkan. Ternyata Presiden Han Muking adalah wanita Chen Feiyu, dan tampaknya kedua wanita itu berencana untuk melayani suami yang sama. Ya Tuhan, berita ini sangat bagus mengejutkan. Si cantik berpayudara besar bahkan menertawakan dirinya sendiri, merasa malu atas penilaiannya yang berlebihan sebelumnya.
Su Zikyu sedikit bersemangat, karena dia tahu bahwa Han Muking bukan hanya presiden gedung perdagangan Mingji, tetapi yang lebih penting, dia sangat dihormati oleh Tuan Xie, dia setara dengan setengah dari keluarga Xie dan memiliki status yang tinggi di komunitas bisnis kota Mingji. Dia dengan cepat berkata, saya Su Zikyu dari keluarga Su. Tuan Xie sakit parah beberapa waktu yang lalu. Saya mengikuti tuan kami untuk merawat Tuan Xie dan saya bertemu Anda pada waktu itu. Ternyata dia dari keluarga Su dan meminta saya untuk menyapa Tuan Su, kata Han Muking sopan. Kemudian, di bawah isyarat dari mata Chen Feiyu, Qilian membuka pintu Maserati, langsung duduk, mencoba tangannya, dan memberi isyarat oke kepada Chen Feiyu. Meng Chao merasakan sakit di hatinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah itu, Chen Feiyu dan yang lainnya pergi. Ketika saya datang, saya hanya punya Bentley. Ketika saya pergi, saya punya Maserati, yang telah dimodifikasi oleh para profesional. Itu adalah pengalaman yang bermanfaat. Melihat dua mobil mewah itu pergi, Meng Chao tampak seperti labu pahit dan berkata tanpa air mata, saya sia-sia menyebut diri saya dewa mobil kota Mingji. Saya benar-benar hancur malam ini. Sial, bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia? Orang mesum seperti itu, selain keterampilan medisnya yang luar biasa, juga sangat pandai mengemudi, dan sangat pandai menjemput gadis, bahkan Presiden Han telah menjadi wanitanya, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain hidup? Ye Zikyu tiba-tiba teringat evaluasi Su Qingshan terhadap Chen Feiyu dan menghela nafas, di dunia ini, selalu ada beberapa orang jenius yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Untungnya, hanya ada sedikit orang seperti itu. Ayo lakukan apapun yang kita inginkan. Meng Chao mengangguk, merasakan hal yang sama. Karena Qilian tinggal di villa, Han Muking tidak bisa menunjukkan wajahnya, jadi dia meminta untuk kembali ke rumahnya, yang membuat Chen Feiyu, yang awalnya berencana untuk menjalani malam seksi, menyesal dan membuat Han Muking cemburu. Malam berikutnya, Han Muking dan Chen Feiyu berganti pakaian hitam, dan Qilian mengantar mereka makan malam bersama. Makan malam ini diadakan oleh Tuan Gu Yiran dari Yanjing. Keluarga Gu adalah keluarga besar di Yanjing. Mereka terutama bergerak di bidang bahan obat dan kosmetik serta industri lainnya. Ia juga memiliki banyak obat-obatan dan kosmetik yang dipatenkan. Dapat dikatakan bahwa merupakan salah satu raksasa perusahaan farmasi dalam negeri. Pertama, keluarga Gu datang ke kota Mingji kali ini karena melihat potensi kota Mingji dan ingin memperluas bisnisnya ke kota Mingji, sehingga mereka datang ke sini untuk melihat pasar. Menurut informasi yang saya dapatkan, keluarga Su sangat mementingkan perjamuan ini. Jika mereka dapat bergabung dengan keluarga Gu untuk mengembangkan narkoba, status keluarga Su pasti akan meningkat. Selain itu, grup Chaoren Su Yingsui terutama bergerak dalam bidang penjualan kosmetik. Saya pikir, Su Yingsui dia tidak boleh melepaskan kesempatan ini, dan dia pasti akan datang ke jamuan makan ini. Bagi saya datang hanya untuk ikut bersenang-senang, bertemu dengan orang-orang di komunitas bisnis, dan melihat apakah kita bisa mencapai kesepakatan kerjasama. Dalam perjalanan, Han Muking memperkenalkannya pada Chen Feiyu. Chen Feiyu mengangkat bibirnya sambil tersenyum main-main dan berkata, ternyata Su Yingsui akan datang juga, dan itu menarik. Han Muking masih belum mengetahui hubungan antara Chen Feiyu dan Su Yingsui, jadi dia mendengus dan berkata, saya memperingatkanmu, jangan membuat ide yang tidak benar. Nona Su Yingsui adalah kecantikan terkenal di kota Mingji. Bersama dengan Nona Xie Xingxuan, dia juga dikenal sebagai Mingji, Suangsu, adalah dewi banyak orang di kota Mingji. Dikatakan bahwa pelamar dapat mengantri dari kota Mingji ke Yanjing, tetapi mereka belum tentu jatuh cinta dengan Anda. Belum tentu begitu. Dunia selalu penuh dengan kejutan yang tak terduga. Senyum Chen Feiyu menjadi lebih misterius. Saat kami sampai di jamuan makan, ada deretan mobil mewah yang terparkir di luar, bahkan lebih memusingkan daripada ruang pameran mobil mewah. Setelah Chen Feiyu dan yang lainnya turun dari mobil, Han Muking meliriknya dan tiba-tiba menunjuk ke arah Maserati dengan garis-garis yang indah dan halus dan berkata, Su Yingsui memang ada di sini. Nah, itu mobil Su Yingsui, Presiden Maserati Kibe, yang juga perlengkapan standar Su Yingsui. Sangat bagus. Saya mengakuinya. Chen Feiyu mengangguk, dengan harapan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya, dan berjalan ke perjamuan. Bab 223 Su Yingsui. Dia adalah tunanganku. Ruang perjamuannya besar dan indah. Ada banyak orang di dalamnya, membicarakan bisnis berdua atau bertiga. Dan di antara kerumunan yang ramai, ada seorang wanita tiada taraf, duduk dengan tenang di pojok. Dia memiliki penampilan cantik, temperamen dingin dan anggun, dan sedang minum segelas anggur merah. Dia tampak seperti kecantikan mandiri yang tiada taraf, meskipun dia hanya duduk seperti ini, telah menarik perhatian sebagian besar orang yang hadir. Dia adalah Su Yingsui, tunangan yang memiliki kontrak pernikahan dengan Chen Feiyu. Dia mengenakan gaun malam seputih salju hari ini, yang membuat kulitnya lebih baik daripada salju.
Dia tampak seperti teratai salju Tianshan yang suci. Meski menakjubkan, dia juga bisa merasakan jarak dengan jelas, membuat orang berani melihatnya dari kejauhan. Ketika Chen Feiyu masuk, dia melihat pemandangan yang begitu indah. Meskipun dia telah bertemu banyak wanita cantik, seperti Xie Xingxuan, Han Muking, Del, yang semuanya merupakan wanita cantik langka di dunia, setelah melihat Su Yingsui, matanya masih bersinar karena terkejut. Hanya saja Su Yingsui sedang duduk sendirian di sudut dan tidak memperhatikannya. Han Muking sedang memegang lengan Chen Feiyu ketika dia menyadari bahwa Chen Feiyu memandang Su Yingsui dengan cara yang berbeda. Dia merasa sedikit cemburu dan berkata, dia adalah Su Yingsui. Sorot matamu membuatmu merasa seperti kamu mengenalnya. Jika aku bilang dia tunanganku, apakah kamu percaya? Kata Chen Feiyu sambil tersenyum bercanda. Puff, Han Muking segera menutup mulutnya dan tertawa, lalu mendengus dan berkata, jangan percaya, bukannya aku tidak mengenal Su Yingsui. Sejauh yang aku tahu, dia memiliki sangat sedikit teman pria, dan tidak ada skandal sama sekali. Lupakan tunanganmu, lagi pula, kamu pernah ke pegunungan sebelumnya, dan mungkin ini pertama kalinya kamu melihatnya hari ini, jadi bagaimana Su Yingsui bisa menjadi tunanganmu? Chen Feiyu tersenyum dan tidak menjelaskan. Tiba-tiba, terdengar suara sarkastik dari belakang, "Tes, siapa ini? Kamu begitu kurang ajar dan berani mengatakan bahwa Dewi Murni dan Murni Kota Mingji kita adalah tunanganmu. Kamu menyatakan perang terhadap rekan laki-laki kita di Kota Mingji. Ah, hati-hati, seseorang akan mengirimimu pisau besok." Chen Feiyu dan Han Muking menoleh ke belakang dan melihat seorang pria muda mengenakan kemeja biru muda. Meskipun dia terlihat tampan, dia memiliki rambut berminyak dan wajah merah muda, memberikan kesan kepada orang-orang sebagai anak laki-laki yang cantik. Han Muking menjelaskan dengan suara rendah, "Feiyu, dia adalah Si Zihan dari keluarga Si. Dia adalah pria terkenal di kota Mingji, tapi reputasinya tidak buruk. Saya pernah berurusan dengannya sekali sebelumnya. Dia berbisa, tapi dia memiliki kepribadian yang riang dan tidak memiliki niat jahat." Chen Feiyu mengangguk, dia tidak pernah membenci orang yang belak-belakan. Meskipun Han Muking dengan sengaja merendahkan suaranya, Si Zihan masih mendengarnya dan berkata dengan bangga, Presiden Han memahami saya. Ya, saya sangat murah hati. Tunggu, Presiden Han, Anda memanggilnya Feiyu. Mungkinkah dia adalah Chen Feiyu yang legendaris? Si Zihan berseru dan menatap Chen Feiyu dari atas ke bawah, matanya bersinar seolah sedang melihat harta karun langka. Wajah Chen Feiyu mati rasa saat melihatnya, dan hatinya terasa sedikit dingin. Legendaris. Feiyu, kapan kamu menjadi begitu terkenal? Han Muking menutup mulutnya dan tersenyum, tetapi matanya bersinar, dan dia jelas sangat bahagia. Ini sama saja dengan mengakui bahwa dia adalah Chen Feiyu. Si Zihan tiba-tiba terkejut dan gembira, dan berkata dengan wow yang berlebihan, ternyata memang kamu yang mencium paksa Si Tuying, memaksa Sun Shaohui berlutut di tempat, dan menginjak Sun Shaogang dan Xie Xingjun satu demi satu di lelang kapal pesiar, dan bahkan memenangkan insiden legendaris menghancurkan Raja Perhiasan Liu Yunfei sampai mati dengan uang telah beredar luas di kalangan kita. Saya tidak menyangka akan melihat orang aslinya hari ini. Kamu tahu cukup banyak. Chen Feiyu menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit. Dia hampir melupakan beberapa hal, tapi dia tidak berharap Si Zihan mengingatnya dengan jelas. Tentu saja, saya adalah penggemar setia Anda, dan saya sudah lama mengetahui hal-hal ini. Tapi, Si Zihan tampak serius dan berkata dengan serius, ada sesuatu yang harus saya katakan sebelumnya. Meskipun Anda adalah idola saya, tapi aku masih tidak percaya bahwa Su Yingsui adalah tunanganmu, Su Yingsui adalah dewiku, dan aku akan mempertahankan ini sampai mati. Bab 224 Sekte Dokter Hantu. Chen Feiyu tiba-tiba tidak bisa tertawa atau menangis. Tiba-tiba, Si Zihan tersenyum lagi, dan tanpa penjelasan apapun, dia menarik Chen Feiyu ke meja anggur terdekat, mengambil segelas anggur merah dan menyerahkannya kepada Chen Feiyu. Chen Feiyu tertegun, tanpa sadar mengambilnya dan menyesapnya. Haha. Si Zihan sangat gembira dan berkata, setelah kamu minum, kita akan menjadi saudara mulai sekarang. Sekali kamu menjadi saudara, kamu akan selalu menjadi saudara. Jika sesuatu yang baik terjadi di masa depan, ingatlah aku. Oleh ngomong-ngomong, aku punya saudara perempuan, dia sangat cantik, dan dia masih menunggu untuk menikah, jadi kekayaannya tidak akan jatuh ke tangan orang luar. Bagaimana kalau aku memperkenalkan saudara perempuanku kepadamu dan kalian berdua bisa bermain-main? Tiba-tiba, wajah cantik Han Muking berubah menjadi menyeramkan, dan dia menatap Si Zihan dengan tatapan mematikan. Si Zihan tiba-tiba menghirup udara dingin dan tertawa 2 kali. Tiba-tiba, suara sarkastik datang dari samping, "Si Laur, tidak ada yang menginginkan adikmu lagi. Mengapa kamu memperkenalkan kucing atau anjing sembarangan kepada adikmu?" Kalimat ini tidak hanya memarahi Si Zihan, tapi juga mengejek Chen Feiyu.
Chen Feiyu sedikit mengernyit dan melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat Sun Shaogang berjalan mendekat. Di sebelahnya, ada seorang pria muda berjas stang putih. Dia tampak sombong dan bahkan tidak melihat ke arah Chen Feiyu dan yang lainnya, yang membuat orang-orang merasa sangat tidak nyaman. Ekspresi Xi Zihang berubah, lalu dia mencibir dan berkata dengan sinis, "Hei, bukankah ini Tuan Muda Sun? Saya mendengar bahwa Sun Laoer Anda meninggal di perut seorang wanita. Saya kira aula berkabung bahkan belum disingkirkan. Dan kamu sebenarnya aku masih punya waktu untuk menghadiri jamuan makan, cek-cek, persaudaraan munafik keluarga Sunmu sungguh mengharukan, oh tidak, menjijikkan, Chen Feiyu merasa lucu di dalam hatinya. Meskipun orang ini adalah harta karun, mulutnya memang cukup beracun. Xi Zihang merasa bangga dan menunggu Sun Shaogang membalas. Benar saja, Sun Shaogang tampak marah, tetapi dia menatap Chen Feiyu, dengan kebencian yang tak terlupakan terpancar di matanya, dan mencibir, keluarga Sun kami selalu ingin membalas dendam. Tidak peduli seberapa rahasia metode pembunuhan pihak lain, keluarga Sun kami memilikinya cara untuk mengetahuinya. Kalau begitu, ini hanyalah pertarungan sampai mati. Xi Zihang bingung dan mengejek keluarga Sun mengapa Sun Shaogang marah pada Chen Feiyu. Mungkinkah kematian Crazy Sun? Xi Zihang memikirkan sebuah kemungkinan, matanya tiba-tiba melebar, dan dia menatap Chen Feiyu dengan tidak percaya. Chen Feiyu sedikit mengernyit, sepertinya keluarga Sun mengetahui penyebab kematian Sun Shaohui, tapi lalu kenapa? Jika keluarga Sun datang untuk membalas dendam, mereka hanya akan menghancurkan keluarga Sun. Chen Feiyu tertawa kecil dan berkata, saya khawatir Anda telah melebih-lebihkan kemampuan keluarga Sun. Terus terang, keluarga Sun tidak ada bedanya dengan semut. Chen Feiyu, jangan sombong. Jangan berpikir bahwa keluarga Sun mudah ditindas. Mari kita tunggu dan lihat. Sun Shaogang mengepalkan tinjunya, pembuluh darahnya keluar, mendengus marah, berbalik dan pergi. Pemuda di sebelahnya menatap Chen Feiyu dengan kilatan ketertarikan di matanya. Feiyu, bagaimanapun juga, keluarga Sun juga merupakan keluarga besar di kota Mingji, jadi berhati-hatilah terhadap anjing yang melompati tembok, kata Han Muking cemas. Itu hanya badut, tidak layak disebut, kata Chen Feiyu dengan tenang. Jika dihitung menurut bidang seni bela diri, dia sekarang menjadi orang kuat tingkat master. Kecuali negara menggunakan tentara untuk mengepung dan menekannya, Chen Feiyu masih bisa datang dan pergi dengan bebas, apalagi keluarga kecil Sun. Di sisi lain, setelah Sun Shaogang pergi dengan marah, pemuda di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia Chen Feiyu? Ya, itu dia. Sun Shaogang memandang Chen Feiyu dari kejauhan, dengan kebencian yang tak terselubung di matanya. Feng Feiran, pemuda berwajah putih, menggelengkan kepalanya dan terkekeh, berkata dengan nada menghina, saya pikir Chen Feiyu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tetapi ketika saya melihatnya hari ini, ternyata tidak lebih dari ini. Sun Shaogang mengerutkan kening dan berkata, Tuan Feng, Chen Feiyu memang tidak sederhana. Bahkan Li Tongwei mengeluarkan hadiah 10 juta, namun akhirnya dibunuh oleh Chen Feiyu. Selain itu, Chen Feiyu didukung oleh keluarga Xie dan memiliki akar yang dalam di kota Mingji, jadi dia tidak boleh diremehkan. Dia. Feng Feiran tampak menghina, mengambil segelas anggur merah dari samping, mengocoknya sedikit, dan berkata dengan nada menghina, apakah itu Chen Feiyu atau keluarga Xie, di depan dokter hantu kita, mereka tidak berbeda dengan semut, mereka dapat menghancurkan mereka semua dengan satu jari. Jangan khawatir, selama Anda melayani sekte dokter hantu kami dengan tulus, kami akan membalasnya untuk Anda, apakah itu kebencian keluarga Sun atau kebencian keluarga Li. Bab 225 minta Su Yingsue menari. Setelah mengatakan itu, Feng Feiran meminum anggur merah di tangannya. Sun Shaogang sangat gembira dan mengangguk dengan berat. Dia telah melihat keajaiban sekte dokter hantu dengan matanya sendiri. Beberapa hari yang lalu, di aula berkabung Sun Shaohui, 2 orang yang mengaku sebagai sekte dokter hantu datang ke aula pemakaman. Salah satu dari mereka menghancurkan singa batu besar di pintu dengan telapak tangan yang ringan. Pada saat itu mengejutkan semua orang yang hadir. Segera setelah itu, mereka mengangkat masalah kematian Sun Shaohui, dan kemudian membuka peti mati untuk diautopsi. Benar saja, mereka menemukan bahwa Sun Shaohui telah dirusak sebelum kematiannya, dan tersangka terbesarnya tidak diragukan lagi adalah Chen Feiyu. Itu sebabnya keluarga Sun dan sekte dokter hantu bekerja sama. Sun Shaogang berkata dengan penuh semangat, dengan bantuan dari sekte dokter hantu, Chen Feiyu sama sekali tidak ada masalah. Feng Feiran tersenyum bangga, meletakkan gelas anggur, dan tiba-tiba menatap Su Yingsue dari sudut matanya, dan tiba-tiba terkejut. Sun Shaogang segera memperkenalkan, dia adalah Su Yingsue dari keluarga Su. Dia cantik setenar Xie Xingxuan. Dia selalu murni, dan tidak ada skandal sama sekali. Namun, dia sangat bangga dan tidak menunjukkan kepura-puraan terhadap lawan jenis. Oke, aku suka wanita yang sombong.
Hanya dengan menaklukkan mereka aku bisa merasakan pencapaian. Feng Feiran senang melihat Hunter Xin, dan berjalan langsung ke Su Yingsui, menunjukkan senyuman yang menurutnya menawan, dan berkata, "Nona muda yang cantik, bolehkah saya mengajakmu berdansa?" Su Yingsui meliriknya dan berkata dengan tenang, "Maaf, saya tidak tertarik menari sekarang." Feng Feiran tersenyum dan berkata, "Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat memberi tahu saya. Saya berjanji, apapun itu, saya dapat membantu Anda menyelesaikannya." "Maaf, tidak perlu." Su Yingsui diam-diam mengerutkan kening, suaranya sudah agak dingin. Feng Feiran ingin terus berbicara, tetapi tiba-tiba, suara malas datang dari belakang, "Hei, dia sudah menolakmu, dan kamu masih menguntitnya. Benar-benar tidak tahu malu." Kemarahan melintas di alis Feng Feiran, dan ketika dia berbalik, dia melihat Chen Feiyu. "Apakah itu dia? Kenapa dia ada di sini juga?" Su Yingsui tiba-tiba tampak kaget. Kakak ipar, Chen Feiyu sebenarnya pergi mencari Su Yingsui. Apakah dia ingin mengajak Su Yingsui berdansa? Di seluruh kota Mingji, siapa yang tidak tahu bahwa dia tidak pernah berdansa dengan pria asing? Dia seharusnya tidak berpikir bahwa Su Yingsui benar-benar tunangannya, kan? Tidak jauh dari situ, Si Zihan terkejut dan berkata bahwa dia menganggap Chen Feiyu sebagai idolanya, dan dia memanggil Nyonya Han Muking dengan lancar, dan dia sangat akrab dengannya. Han Muking merasa lega, tetapi ketika dia melihat Chen Feiyu berlari ke sisi Su Yingsui, dia merasa cemburu dan mendengus. Feng Feiran melirik Chen Feiyu, tersenyum menghina, dan berkata, "Chen Feiyu, apa yang ingin kamu lakukan?" "Sederhana sekali. Saya ingin mengajak wanita cantik ini menari. Saya ingin tahu apakah saya bisa memberinya bantuan." Chen Feiyu berkata kepada Su Yingsui sambil tersenyum, sambil sedikit mencondongkan tubuh dan mengulurkan tangan kanannya. Ekspresi Feng Feiran menjadi lebih menghina, Su Yingsui bahkan menolak ajakannya, bagaimana dia bisa menerima Chen Feiyu. Konyol sekali. Ayo, bos sebenarnya mengundang Su Yingsui untuk berdansa. Su Yingsui pasti akan menolaknya. Sekarang bos akan dipermalukan di depan umum. Si Zihan tertawa, benar-benar sombong. Han Muking memutar matanya, bahkan jika Su Yingsui menolak Chen Feiyu, itu tetap akan membuat Chen Feiyu mundur. Saat ini, suasana hati Su Yingsui masih terkejut, dia tidak pernah menyangka akan bertemu Chen Feiyu di kesempatan seperti itu. Orang-orang yang bisa datang ke perjamuan ini semuanya adalah orang-orang sukses dari kelas atas. Mereka kaya atau bangsawan. Chen Feiyu baru saja turun dari gunung belum lama ini. Bagaimana dia bisa masuk? Apakah dia menyelinap masuk secara diam-diam? Su Yingsui berpikir dengan bingung. Dia sangat khawatir tentang masalah bisnis akhir-akhir ini. Sejak Su Wanbai berhenti mengikuti Chen Feiyu, dia telah memutus sumber informasinya. Oleh karena itu, bahkan Si Zihang pun tahu bahwa Chen Feiyu telah menginjak prestasi Xie Xingjun dan pemuda kaya lainnya. Dia, presiden, tidak punya informasi. Tolong, wanita cantik. Chen Feiyu tersenyum dan mengulanginya lagi. Senyuman menghina di bibir Feng Feiran menjadi lebih jelas. Su Yingsui tidak mengatakan apa-apa sekarang, dan dia jelas-jelas menolaknya. Jika Chen Feiyu terus bersikeras, dia hanya akan semakin mempermalukan dirinya sendiri. Di hadapan semua orang, Su Yingsui sedikit ragu-ragu, lalu mengangguk dan berkata, "Oke." "Apa?" Feng Feiran terkejut dan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Bab 226 Istri Besar, bertemu lagi. Si Zihang membuka matanya karena terkejut dan berkata dengan terkejut, "Kakak ipar, apakah aku mendengarmu dengan benar?" Su Yingsui sebenarnya setuju dengan bosnya. Ayolah, Su Yingsui, yang tidak pernah berdansa dengan orang luar, membuat pengecualian. Matahari bersinar di barat hari ini. Sudah. Jejak keraguan melintas di hati Han Muking. Bahkan jika Chen Feiyu benar-benar baik, dia tidak percaya bahwa Su Yingsui akan setuju untuk berdansa dengan lawan jenis yang asing. Satu-satunya alasan adalah karena keduanya sudah saling kenal sebelumnya. Apakah Feiyu tidak berbohong? Su Yingsui benar-benar tunangannya. Han Muking diam-diam menebak. Senyuman di bibir Chen Feiyu semakin lebar. Saat berikutnya, Su Yingsui berdiri, meletakkan tangannya di tangan Chen Feiyu, dan berjalan menuju tengah lapangan bersama-sama. Feng Feiran melihat kedua orang itu pergi, jejak kecemburuan muncul di matanya, lalu dia mencibir dan berkata dengan sinis, "Chen Feiyu, biarkan kamu menjadi sombong untuk sementara waktu, dan kamu akan terlihat baik sebentar lagi." Si Zihan tercengang, terkejut sekaligus mengagumi, "Sialan, kamulah bosnya, kamu bahkan bisa menjaga dewiku." Han Muking tampak semakin bingung. "Sayang, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini." Sesampainya di tengah panggung, Chen Feiyu melihat keindahan tiada taraf di depannya dan tidak bisa menahan senyum.
Su Yingsui segera melepaskan diri dari tangan Chen Feiyu, ekspresinya masih dingin, dan berkata, jangan salah paham, alasan mengapa aku setuju untuk berdansa denganmu hanya untuk menggunakanmu sebagai tameng. Chen Feiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, saya datang terutama untuk berterima kasih karena telah mengirim Su Wanbai untuk melindungi saya. Kamu tahu? Su Yingsui bertanya dengan heran. Bukankah dia memberitahumu bahwa aku memintanya untuk tidak mengikutiku lagi? Chen Feiyu bertanya dengan alis terangkat. Su Yingsui terdiam beberapa saat. Su Wanbai benar-benar ingin memberitahunya saat itu, tetapi dia dalam keadaan darurat dan tidak mendengarkan. Kemudian Su Wanbai dikirim untuk misi oleh kakeknya, dan dia belum datang. Belum kembali. Jadi bagaimanapun juga, Su Yingsui bahkan tidak tahu bahwa Chen Feiyu adalah seorang ahli seni bela diri. Chen Feiyu mengangkat bahu dan berkata, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu, tapi itu tidak masalah. Saya, Chen Feiyu, selalu membalas kebaikan dengan kebaikan dan balas dendam dengan kebencian. Karena Anda mengirim seseorang untuk melindungi saya menerima Anda keinginan. Jika terjadi sesuatu di masa depan, saya bisa datang langsung kepada saya, apapun itu, saya akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya untuk Anda. Su Yingsui sedikit terkejut. Sejujurnya, sebagai wanita yang kuat, dia mengagumi pria yang bertanggung jawab, jadi dia memiliki rasa sayang pada Chen Feiyu. Namun, sebagai putri dari keluarga Su, dia juga mendirikan grup Chaoran dan menjadi wanita bisnis terkenal di kota Mingji. Jika dia tidak bisa melakukan sesuatu, dia tidak percaya Chen Feiyu bisa melakukannya, tapi dia masih ada senyuman langka di sudut mulutnya. Meski dengan cepat memudar, senyuman itu sudah luar biasa indahnya, seolah-olah hanya sekejap. Dia berkata, oke, saya sudah menuliskannya. Bisakah kita mulai sekarang? Mulai dengan apa? Chen Feiyu bertanya dengan heran. Menari. Su Yingsui terdiam beberapa saat, jarang sekali dia setuju berdansa dengan lawan jenis, tapi Chen Feiyu sebenarnya melupakannya. Kemudian, ketika dia melihat ekspresi gelisah Chen Feiyu, dia tiba-tiba mengerti dan berkata, kamu tidak bisa, kamu sama sekali tidak tahu cara menari, kan? Chen Feiyu tersenyum canggung. Dia telah berpraktik kedokteran di pegunungan sejak dia masih kecil. Di mana dia bisa mendapat kesempatan untuk belajar tari modern. Meskipun Su Yingsui selalu menyendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan embusan, menutup mulutnya dan tertawa, dan berkata, tidak apa-apa, saya akan mengajarimu, sebenarnya sangat mudah dipelajari, jika kamu memegang pinggangku seperti ini, ya, tidak ada di sana, sedikit lebih ke atas. Maaf, saya meletakkan tangan saya di posisi yang salah, Chen Feiyu tersenyum sinis, tidak yakin apakah itu disengaja. Su Yingsui mendengus dingin di permukaan, tapi hatinya sedikit malu, bahkan dia terkejut karena dia tidak marah. Segera, dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu, meletakkan tangannya di bahu Chen Feiyu, dan berkata, ikuti saja irama saya dan dengarkan instruksi saya. Jika Anda memiliki bakat, Anda akan segera mempelajarinya. Chen Feiyu merasakan kelangsingan pinggang Su Yingsui dan mencium aroma samar yang keluar dari tubuhnya, jantungnya sedikit berayun, dan dia berkata sambil tersenyum, oke, kita bisa mulai. Su Yingsui menarik napas dalam-dalam dan perlahan membimbing Chen Feiyu menari ballroom. Melihat pemandangan ini, mata Feng Feiran menjadi semakin cemburu, dia mengambil segelas anggur merah dan meminumnya dalam satu tegukan. Bab 227 luar biasa di lantai dansa. Bukan karena Feng Feiran sangat menyukai Su Yingsui, tetapi melihat wanita luar biasa yang menolaknya memperlakukan pria lain secara berbeda akan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman tidak peduli siapa dia. Apalagi bagi seseorang yang berlatar belakang kaya seperti Feng Feiran. Sejak kecil, banyak wanita yang aktif menyayanginya karena latar belakang keluarganya yang diistimewakan. Ia sudah lama terbiasa dikelilingi oleh wanita. Melihat pemandangan di hadapannya ini, ia merasa bahkan lebih marah. Sun Shao baru saja berjalan mendekat dan melihat mata Feng Feiran yang suram dan menakutkan. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia menuangkan segelas anggur merah lagi untuk Feng Feiran dan berkata, Tuan Muda Feng, saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan dengan Tua Guyiran. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Feng Feiran mengangguk, tetapi masih menatap Chen Feiyu dan Su Yingsui dengan sepasang mata muram, dan berkata, ya, kakek saya dan Gu Yiran adalah kenalan lama. Ketika saya masih muda, saya mengunjungi rumah Gu di Yanjing. Ada beberapa koneksi. Sun Shaogang tampak sangat gembira dan melanjutkan, sejauh yang saya tahu, grup Transcendent Su Yingsui saat ini sedang dalam masalah. Alasan mengapa dia datang ke perjamuan ini kemungkinan besar untuk mendapatkan hak agensi atas kosmetik keluarga Gu. Selama Feng Shui jika Tuan Muda dapat membantu Su Yingsui mencapai keinginannya, dia pasti akan memiliki kesan yang baik terhadap Tuan Muda Feng. Ketika Tuan Muda Feng menggunakan beberapa trik, saya jamin Tuan Muda Feng dapat memenangkan kembali kecantikannya. Adapun Chen Feiyu,
di bawah yang latar belakang Tuan Feng, dia hanyalah sampah yang tidak kompeten. Itu saja. Apa yang kamu katakan masuk akal, rencana ini layak. Mata Feng Feiran berbinar, dan kemudian dia memandang Chen Feiyu dari kejauhan, dan berkata dengan senyum menghina, Chen Feiyu, bagaimanapun juga, kamu hanyalah anak liar. Dari pegunungan. Dalam hal latar belakang keluarga dan koneksi, yang mana lawan saya? Mari kita lihat betapa sombongnya Anda setelah Su Yingsue menjadi wanita saya. Di ruang dansa perjamuan, Su Yingsue menjadi semakin terkejut saat dia semakin banyak menari, karena dia menemukan bahwa kemampuan belajar Chen Feiyu sangat kuat. Selain tidak terbiasa dengan langkahnya di awal dan hampir menginjak kakinya, dia menjadi lebih baik dan lebih baik saat dia menari. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pemula. Jika saya tidak mengetahui bahwa dia telah tinggal di pegunungan sejak kecil, saya akan mengira dia berpura-pura memanfaatkan saya, pikir Su Yingsue dengan heran. Chen Feiyu bangga pada dirinya sendiri. Dia sudah menjadi seniman bela diri yang kuat dan memiliki bakat yang luar biasa. Dia bahkan bisa mengingat tinju dan ilmu pedang yang rumit, apalagi sekedar menari. Segera, Chen Feiyu dan Su Yingsue menjadi lebih baik dan lebih baik, kerjasama mereka menjadi semakin diam-diam, dan mereka menjadi semakin selaras. Selain itu, kecantikan Su Yingsue tak tertandingi, dan Chen Feiyu tampan dan tampan. Mereka adalah sangat tampan saat menari. Orang-orang yang menari di sekitarnya dibandingkan dengan mereka. Semua hilang cahayanya. Sontak, keduanya menjadi fokus perhatian semua orang. Bosnya benar-benar hebat. Dia bahkan bisa menari dengan sangat baik. Dia seharusnya tidak belajar menari sejak dia masih kecil, kan? Si Zihang membuka mulutnya dan menatap Chen Feiyu yang melakukan kontak dekat dengan Su Yingsue, merasa kaget dan iri pada saat bersamaan. Meskipun Han Muking merasa jijik di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan binar di matanya. Feiyu bahkan bisa menari dengan sangat baik, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Tiba-tiba, seorang pria dan seorang wanita masuk dari pintu jamuan makan, pria tampan dan wanita cantik, mereka adalah Su Zikyu dan Su Jun. Keduanya mengenakan pakaian formal, terutama Su yang mengenakan gaun malam panjang lantai berwarna biru muda, kakinya yang halus dibalut dengan sandal hak tinggi kristal biru, membuatnya tampak murni dan cantik. Hampir pada pandangan pertama, mereka berdua melihat Chen Feiyu dan Su Yingsue di tengah lantai dansa, dengan kilatan keterkejutan di mata mereka. Ya, Chen Feiyu juga ada di sini. Saya hanya tidak menyangka selain keterampilan medisnya yang luar biasa, dia juga bisa menari dengan begitu indah. Su Jun sedikit terkejut. Su Zikyu sedikit mengernyit. Sejauh yang dia tahu, Su Yingsue selalu menjaga kebersihan dirinya dan tidak pernah berdansa dengan lawan jenis. Terlihat bahwa Su Yingsue dan Chen Feiyu memiliki hubungan dekat. Ditambah lagi, Qilian dan Han Muking siapa dia bertemu tadi malam, wanita-wanita ini hampir sama. Sungguh luar biasa. Tiba-tiba, Su Zikyu memandang Su Jun dan berkata dengan cemas, Kejun, jangan salahkan aku karena berbicara terus terang. Chen Feiyu terlalu romantis, dan dia dikelilingi oleh wanita-wanita luar biasa. Jika kamu menyukai Chen Feiyu, kamu mungkin akan terluka. Tamat. Su Jun langsung tersipu dan berkata dengan marah, siapa bilang aku suka Chen Feiyu? Aku hanya menganggapnya sebagai target yang harus dilampaui. Su Zikyu berhenti berbicara, dan hanya menghela nafas dalam hatinya, Kejun, tahukah kamu bahwa seorang wanita, apapun alasannya, jika dia menyimpan seorang pria di dalam hatinya untuk waktu yang lama, dia akan jatuh cinta padanya. Dia cepat atau lambat. Di ruang dansa, sebuah lagu akan segera berakhir. Kamu menari dengan baik. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti pemula. Sejujurnya, aku terkejut. Bab 228 ini adalah bakat, tidak bisa dipelajari. Su Yingsue memuji dengan ringan. Chen Feiyu tersenyum dan berkata, terima kasih atas pujiannya. Jika Anda memiliki lebih banyak kontak dengan saya, pasti akan ada lebih banyak kejutan untuk Anda. Ngomong-ngomong, saya dengar Anda ingin mendapatkan hak agenan dari Gujia Cosmetics. Betapa yakinnya apakah kamu? Bagaimana kamu tahu? Su Yingsue merasa aneh, tetapi dia tetap berkata dengan jujur, orang tua itu sangat jujur dan sangat menyayangi bulunya, jadi dia selalu mengawasi agensi dengan cermat, dan ada juga banyak perusahaan besar yang bersaing. Jika Anda ingin mendapatkan agensi yang benar, meskipun Anda berasal dari grup Cao Cao, peluang Anda paling banyak hanya 30%. Setelah selesai berbicara, jejak kesedihan muncul di antara alis Su Yingsue. Selama beberapa hari terakhir, perkembangan Caoran Group mengalami kesulitan yang besar. Pertama, diincar bersama oleh banyak perusahaan kosmetik yang memiliki hubungan baik, dan bisnis yang semula dinegosiasikan tiba-tiba gagal. Selain itu, pemberitahuan sementara juga dikirimkan dari Korea Selatan. Kemarin lusa perusahaan Korea memutuskan untuk mencabut hak keagenan kosmetik Korea milik Caoran Group, yang membuat Caoran Group semakin parah. Bisa dibilang Caoran Group sedang dalam bahaya dan sudah berdiri di pinggir tebing.
Kalau hati-hati akan hancur berkeping-keping. Hanya dengan mendapat hak keagenan dari Gujia Cosmetics barulah bisa berpeluang untuk terlahir kembali. Hanya 30%, kemungkinannya agak rendah, gumam Chen Feiyu dengan suara rendah, lalu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, karena masalah ini terjadi pada saya akan membiarkan Anda mendapatkan agensi yang tepat seperti Anda. Saya, Chen Feiyu, selalu bertindak. Latihlah apa yang Anda khotbahkan. Su Yingsui sedikit mengernyit. Dia tidak percaya bahwa Chen Feiyu dapat melakukan sesuatu yang bahkan dia, Su Yingsui, tidak dapat melakukannya. Dia merasa bahwa Chen Feiyu hanya membual di depannya, dan kesan baik yang muncul begitu saja dalam dirinya. Jantungnya langsung menghilang. Kebetulan di penghujung tarian, tepuk tangan meriah terdengar dari seluruh penjuru. Namun, Su Yingsui segera menjauhkan dirinya dari Chen Feiyu, dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan tenang, apakah kamu tahu pria seperti apa yang paling aku benci? Mereka yang berbicara kata-kata besar dan mereka yang merasa benar sendiri. Setelah mengatakan itu, Su Yingsui berbalik dan pergi tanpa henti. Su Yingsui, kamu mengira aku sedang mengucapkan kata-kata kasar, tapi bagaimana kamu tahu bahwa di mataku, kamu tidak hanya duduk di langit mengamati langit. Melihat punggung tegas Su Yingsui, Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan terkekeh, lalu kembali ke sisi Han Muking. Han Muking berinisiatif untuk memegang tangan Chen Feiyu, seolah-olah menyatakan kedaulatannya, dan berkata sambil tersenyum manis, Su Yingsui, yang selalu menolak orang ribuan mil jauhnya, sebenarnya setuju untuk berdansa dengan Feiyu. Jika kabar ini menyebar, saya tidak tahu berapa banyak keluarga kaya yang Tuan Muda akan datang untuk memburu Anda, lalu apa yang akan Anda lakukan? Chen Feiyu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, itu hanya sekelompok ayam dan anjing, apa yang perlu ditakutkan? Han Muking tersenyum bahagia. Dia hanya menyukai kepercayaan diri Chen Feiyu yang hampir sombong. Seorang pria sombong, dan memang seharusnya begitu. Xi Zihang menghampiri dan berkata, Bos, metode apa yang Anda gunakan untuk mengundang Su Yingsui menari? Datang dan ajari saya dan biarkan saya belajar beberapa trik dari Anda. Bos. Chen Feiyu terdiam sesaat. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia memiliki adik laki-laki. Dia memutar matanya dan berkata, ini adalah bakat, kamu tidak dapat mempelajarinya melalui pembelajaran. Xi Zihang secara berlebihan menutupi hatinya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tiba-tiba, terjadi keributan di pintu masuk aula, seolah-olah ada orang penting yang datang. Chen Feiyu melihat dengan rasa ingin tahu dan melihat seorang lelaki tua masuk terlebih dahulu. Dia memiliki rambut abu-abu dan tinggi. Meskipun dia memiliki senyuman yang sederhana, ada aura berkuasa untuk waktu yang lama di antara alisnya, dan dia tidak marah dan asertif. Di belakangnya, ada banyak orang, semuanya adalah elit sosial, bahkan Su Qingshan dari keluarga Su pun menemaninya, dan suasananya penuh kemegahan. Begitu lelaki tua itu tiba, dia secara alami menjadi tokoh sentral. Banyak orang di aula memandangnya dengan serius dan memandangnya dengan rasa hormat. Ekspresi lelaki tua itu wajar, seolah dia sudah lama terbiasa dengan tatapan seperti itu. Bab 229 Saya di sini untuk dokter. Xi Zihang menghela nafas, luar biasa, begitulah seharusnya seorang pria. Dia adalah lelaki tua Guyiran dari keluarga Gu, seorang pengusaha terkenal di Tiongkok. Grup Guran yang dia dirikan adalah salah satu perusahaan grup paling awal di Tiongkok. Grup ini terlibat dalam banyak industri, terutama bahan obat dan kosmetik, bisnis, dan merupakan pemimpin dalam industri perusahaan. Han Muking menjelaskan di samping Chen Feiyu. Kedokteran dan kosmetik pada dasarnya berkaitan erat, kata Chen Feiyu ringan tanpa terlalu banyak reaksi. Di mata seorang seniman bela diri yang kuat seperti dia, bahkan kekayaan dan kekuasaan yang besar tidak sebaik pedang di tangannya. Mata Han Muking tiba-tiba berbinar, dan dia terlihat sedikit bersemangat, dan berkata, baiklah, apakah kamu melihat wanita tercantik di belakang Guran? Namanya Yuan Lifei, dan dia adalah presiden grup Guran Tiongkok Raya yang berspesialisasi dalam kosmetik. Memberikan keuntungan puluhan miliar bagi keluarga Gu setiap tahun, dia adalah wanita kuat yang terkenal di Yanjing, dan tahun lalu dipuji oleh Central Business Times sebagai kaisar pekerja Tiongkok dan perwakilan wanita dari era baru. Chen Feiyu melihat ke belakang Gu Yiran, dan benar saja, ada seorang wanita cantik menawan, berusia sekitar 27 atau 28 tahun, mengenakan riasan tipis dan gaun malam berwarna hitam. Meski tidak banyak memakai perhiasan, rasa percaya diri di wajahnya tetap ada. Dia tampak mempesona, dan di antara wanita yang hadir, kecuali beberapa wanita seperti Su Yingsui dan Han Muking, semuanya hilang cahayanya. Xi Zihang memutar matanya dan menyemangati, bos, bahkan aku pernah mendengar tentang wanita ini, selir Yuan Li. Dia pasti yang terbaik dari yang terbaik. Kakakku juga memujinya, ada keindahan di Yanzhou, dan kecantikannya sama indahnya. Sebagai batu giok, jika Anda bisa menyerapnya, saya akan benar-benar meyakinkan Anda.
Chen Feiyu tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, dia adalah orang yang berkelas. Dia tidak bisa begitu saja menyerang wanita cantik ketika dia melihatnya. Dia bukan Tai Ritian. Tiba-tiba, senyuman lucu muncul di bibirnya karena dia melihat Su Yingsui bangkit dan berjalan menuju Gu Yiran. Su Yingsui mendatangi Gu Yiran. Menghadapi raksasa bisnis terkenal di Tiongkok ini, dia merasa sedikit gugup. Dia tersenyum sopan dan berkata, "Halo, Tuan Gu, saya Su Yingsui, Presiden Grup Caoran." Mata Gu Yiran berkilat kaget, dan dia tertawa dan berkata, "Jadi, Anda adalah Nona Su Yingsui, salah satu saudara perempuan Mingji. Bahkan saya pernah mendengar nama Anda ketika saya berada jauh di Anjing. Saat saya melihat Anda hari ini, kamu sungguh cantik. Tak tertandingi, jarang terlihat di dunia. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Gu." Su Yingsui merasa senang. Karena Gu Yiran telah mendengar namanya, memperbaiki agensi tidak diragukan lagi akan menambah banyak poin kesan. "Nona Su datang menemuiku untuk sesuatu?" Gu Yiran bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Yingsui tahu bahwa ini adalah kesempatannya, mengatur kata-katanya, dan berkata, "Ya, Caoran Group adalah perusahaan penjualan kosmetik terkenal di kota Mingji. Ia memiliki saluran penjualan yang bagus baik online maupun offline. Jika Tuan Bu dapat membawa Mingji hak agensi kota dipercayakan kepada Caoran Group, dan saya yakin pertunjukannya tidak akan mengecewakan Anda." Ternyata ini tentang hak keagenan. Gu Yiran merenung sedikit, lalu tersenyum, "Sejujurnya, saya datang ke kota Mingji untuk 3 tujuan. Yang pertama adalah mengunjungi Dr. Chen, yang sangat ahli dalam bidang kedokteran. Sayang sekali saya masih memiliki kesempatan ini. Kedua, mengenai pengembangan obat-obatan herbal Tiongkok, kita perlu menemukan pasangan yang ideal, dan keluarga Su adalah pilihan terbaik kita untuk bekerja sama. Ketiga, hak keagenan kosmetik. Evaluasi penawaran akan diadakan dalam 3 hari, dan Nona Su akan siap pada saat itu. Langsung saja berpartisipasi." "Oke." Su Yingsui sedikit kecewa. Tampaknya tidak mungkin lagi mendapatkan hak agen penjualan langsung dari Gu Yiran. Namun, pada rapat penawaran 3 hari kemudian, menilai dari situasi beberapa hari terakhir, perusahaan kosmetik yang tersisa di kota Mingji pasti akan bersatu untuk menyasar diri mereka sendiri, dan peluang untuk mendapatkan hak keagenan sangat kecil. Kesan pertama Gu Yiran terhadap Su Yingsui sangat baik. Melihat kekecewaan Su Yingsui, dia tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, karena Nona Su berasal dari kota Mingji, saya ingin tahu apakah Anda mengenal Dr. Chen. Jika Anda dapat membantu saya memperkenalkannya, saya bisa menyerahkan agensinya langsung kepada Anda." Dokter Ajaib Chen. Su Yingsui diam-diam terkejut. Mendengar arti kata-kata Gu Yiran, dia sepertinya sangat menghormati Dokter Ajaib Chen ini. Dia bahkan mendelegasikan kekuasaan keagenan secara langsung. Namun, kapan kota Mingji memperoleh keuntungan? Dokter Ajaib Chen. Bab 230, harap membantu. Di mata Gu Yiran yang penuh harap, Su Yingsui menyaring semua orang yang bermarga Chen yang dia kenal, termasuk Chen Feiyu, dan akhirnya memberi mereka izin. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, menghela nafas, dan berkata, "Saya tidak kenal mereka." Dokter Ajaib Chen, guru kuno, jika Anda mencari dia untuk mencari perawatan medis, Guru Su Qingshan juga merupakan dokter ajaib di dunia ini. Su Qingshan tersenyum malu-malu di sampingnya dan berkata dengan cepat, "Nona Su, saya malu. Di hadapan Dokter Ilahi Chen, bagaimana saya berani memanggilnya, Dokter Ajaib Dunia? Sayang sekali saya hanya tahu nama Dokter Ilahi Chen, tetapi tanpa informasi kontak dan alamatnya, setidaknya ada jutaan orang di kota Mingji. Jika ditambah kabupaten dan distrik di bawahnya, diperkirakan ada puluhan juta orang. Jika Anda ingin menemukan Dokter Ilahi Chen di lautan luas manusia, hampir seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jika kamu tidak dapat menemukan tabib suci Chen, kamu hanya bisa menyalahkanku karena tidak mendapatkan berkah ini dan menyerahkannya pada takdir." Gu Yiran menghela nafas, jejak kekecewaan muncul di matanya. Su Yingsui awalnya ingin menanyakan nama Dokter Ajaib Chen untuk membantu mencari tahu, tetapi kemudian membatalkan rencananya dan menertawakan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menemukan seseorang yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh guru kuno. "Sepertinya saya pernah mendengar dari Sister Wan Bai bahwa Chen Feiyu juga mengetahui keterampilan medis. Mungkinkah dia adalah Dokter Ajaib Chen?" Begitu Su Yingsui mendapat ide ini, dia segera menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Bahkan lelaki tua Gu Yiran menghormati, "Dokter Ajaib Chen, bagaimana Chen Feiyu bisa begitu baik? Bagaimana bisa dia?" Melihat ekspresi aneh Su Yingsui, Gu Yiran bertanya, "Nona Su, apakah Anda memiliki petunjuk tentang Dokter Ajaib Chen?" "Tidak." Su Yingsui perlahan menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir, Gu Yiran, selama Dokter Ilahi Chen benar-benar ada di kota Mingji, dengan koneksi keluarga Su kami pasti dapat menemukannya." Su Qingshan menghibur Gu Yiran.
Hal ini tidak dapat disalahkan atas kurangnya informasi Su Qingshan. Perbuatan Chen Feiyu yang berturut-turut menginjak Sun Shaohui, Xie Xingjun dan lainnya hanya beredar di kalangan generasi kedua orang kaya, dan Su Qingshan adalah seorang sarjana tua, biasanya tertutup. Pintu, mempelajari buku kedokteran, apalagi menghubungi bahkan anak-anak pun jarang berkomunikasi satu sama lain tentang hal-hal di kalangan kaya generasi kedua. Tentu saja mereka tidak tahu kalau Chen Feiyu sudah terkenal di kalangan kaya generasi kedua. Kalau begitu aku akan menyusahkan keluarga Su untuk lebih khawatir, Gu Yiran mengangguk tak berdaya. Tiba-tiba, Su Qingshan mengerutkan kening. Dia melihat putranya Su Fei yang melambai padanya di luar ruang perjamuan, jadi dia membuat alasan dan berjalan keluar. Gu Yiran sepertinya kehilangan minat, dan Su Yingsui berkata, "Nona Su, mari kita bertemu di rapat penawaran dalam 3 hari." Su Yingsui diam-diam menghela nafas, tersenyum enggan, dan berkata, "Oke." Gu Yiran hendak membawa orang pergi ketika tiba-tiba, Feng Feiran datang, membungkuk hormat dan berkata, "Halo, kakek Gu. Siapa kamu?" Gu Yiran memandang Feng Feiran dan merasa bahwa dia tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Feng Feiran menegakkan tubuh dan berkata sambil tersenyum, "Kakek Gu, saya Feng Feiran, dan Feng Lang adalah kakek saya." Gu Yiran sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, "Ternyata itu kamu. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu dan aku bahkan tidak mengenalimu. Bagaimana kabar kakekmu akhir-akhir ini?" "Kakek Tuogu adalah Hong Fu, dan kakekku selalu dalam keadaan sehat," kata Feng Feiran dengan hormat. Oke, aku tahu keterampilan medis kakekmu sangat bagus, dia pasti lebih kuat dariku." Gu Yiran tertawa terbahak-bahak. Semua orang di dekatnya diam-diam terkejut. Ini bisa membuat lelaki tua itu memandangnya berbeda. Identitas Feng Feiran benar-benar luar biasa. Dilihat dari sikap Gugu terhadapnya, latar belakang Feng Feiran jelas tidak sederhana. Tanpa diduga, naga lain yang menyeberangi sungai telah tiba di kota Mingji. Kita harus berhati-hati di masa depan agar tidak menyinggung Feng Feiran. Semua orang berpikir begitu. Su Yingsui tidak tertarik dengan percakapan keduanya dan hendak pergi. Tiba-tiba, Feng Feiran berkata, "Kakek Gu, Nona Su Yingsui adalah temanku. Mengenai hak agen kosmetik, bisakah kamu membantu?" Su Yingsui terkejut dan segera berhenti.